dalam pedoman Remun di dalam peraturan rektor nomor 2 tahun 2021 itulah yang nantinya akan menjadi fokus dari sosialisasi ini sehingga Bapak Ibu semuanya itu bisa paham dan bisa memahami, bisa mengerti, termasuk juga tentu saja kami yakin bahwa dari pedoman yang ada sebelumnya kadang-kadang ada juga hal-hal yang perlu kita klarifikasi, ada hal yang belum jelas, sehingga pada kesempatan ini kami juga persilakan untuk bisa kita sama-sama komunikasikan, sehingga nanti kita semuanya sama-sama clear, sama-sama jelas, sama-sama bisa memahami bagaimana sistem itu dilakukan. Tentu saja seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kami sangat terbuka sekali jika ada saran, jika ada masukan, sehingga sistem remunerasi yang ada di UNAN kita ini, yang kita terapkan, itu bisa berjalan memenuhi prinsip fair, produktif, dan juga bisa membawa kemaslahatan bagi kita. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan proses penilaian kinerja dan pembayaran P2 periode Juli-Desember 2020, Pak Wakil Rektor 2 sudah mengeluarkan jadwal yang saya kira semuanya sudah bisa melihat dan sudah bisa mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Nah, untuk proses penginputan kita sudah mulai buka sejak mulai tanggal 1 Februari. Lalu kemudian nanti diharapkan proses validasi kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan di bulan Maret, yakni kita rencanakan yakni di tanggal 5 sampai dengan 25 Maret. Nah, kenapa ini baru bisa dilaksanakan di bulan Maret? Kenapa kok tidak di sebelumnya? Yang pertama, pertimbangannya adalah karena proses keseluruhan dari tahapan BKD, pelaporan BKD LKD itu juga baru selesai di akhir Februari, di tanggal 26 atau 28 Februari. Sehingga kalau seandainya ini belum dilakukan, maka proses validasi belum dilakukan. Kenapa demikian? Karena proses validasi itu membutuhkan data dan ketetapan tentang status LKD BKD, terutama adalah bagi dosen. Kalau seandainya dia belum M, maka proses validasinya tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dia sudah M dan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka proses validasinya sudah bisa dilanjutkan. Nah, karena itu maka proses validasi baru bisa dimulai di bulan Maret. Nah, selanjutnya kita berharap nanti sekuen setelah itu dimulai awal Maret tersebut dan kita berharap di 25 Maret itu proses validasi sudah bisa selesai. Waktu validasi yang kita berikan pada periode ini juga cukup luas Bapak Ibu semuanya. Jadi hampir 21 hari dari tanggal 5 sampai dengan 25 Maret atau kira-kira 3 minggu. Padahal waktu sebelumnya itu hanya 10 hari misalnya. Nah, ini kita berharap bahwa dengan waktu proses validasi yang cukup luas ini itu bisa memberi kesempatan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan untuk bisa sama-sama clear di dalam proses validasi. Sehingga kita tidak berharap setelah nanti proses validasi masih ada problem-problem yang nanti dilaporkan ke UPT. Nah, kalau itu terjadi, maka tentu saja itu nanti akan memperlambat lagi, mendelay lagi proses penetapan validasi dan akhirnya sekuen setelahnya juga nanti akan terkendala oleh karena proses validasi yang belum tuntas. Nah, karena itu kita berharap ini waktu yang ada di dalam selama proses validasi bisa betul-betul dimanfaatkan, dikoordinasikan antara tim validator dengan para ketua Remun di tingkat unit fakultas, dalam hal ini adalah WD2, yang merepresentasikan kepentingan dari pegawainya, dosennya, tendiknya, dan segala macam yang dijadikan yang bisa melakukan koordinasi dengan koordinator validator. Proses di setelah Maret tersebut, setelah validasi, satu-satunya yang tidak bisa dipastikan oleh UPT adalah ketika nanti dalam proses penetapan Pagu P2, karena ini adalah menjadi otoritas dari pimpinan. Nah, kita berharap bahwa para pimpinan kita di tingkat rektorat, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 2, Pak Wakil Rektor 4 bisa mempercepat proses ini, mengakselerasi proses ini, sehingga proses selanjutnya ketika sudah ada
data pagu yang ditetapkan untuk masing-masing unit ataupun fakultas, maka proses perhitungan yang sekarang ini alhamdulillah juga bisa kita lakukan dengan sistem aplikasi itu saya kira tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu dilakukan, maka nanti para pimpinan unit fakultas seperti disarankan terlebih dahulu bahwa nanti itu harus ditetapkan oleh masing-masing fakultasnya bahwa itu sudah diokekan, baru nanti kita lakukan proses pembayaran selanjutnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak pimpinan, terutama Bapak Dekan, Bapak WD2, dan BPP pembayaran, ketika nanti kita sudah dapatkan angka FAGU itu, nanti kita rencanakan untuk memberikan atau memberi kesempatan kepada WD2, kepada ketua tim remun fakultas untuk bisa memasukkan angka pagu yang diperoleh masing-masing sehingga nanti sudah bisa mengetahui berapa jumlah nilai remunerasi yang diperoleh oleh masing-masing pegawai di unit masing-masing. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surat yang sudah dikeluarkan oleh Pak WR2, ada beberapa hal penting yang perlu kita sikapi bersama atau yang perlu kita aware dengan hal tersebut. Pertama adalah tentu saja seperti yang sudah biasanya melakukan input sasaran kerja pegawai, lalu kemudian realisasi sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku terutama adalah bagi para tendik karena ini menjadi salah satu parameter di dalam perhitungan SKP yang mereka peroleh. Nah, kemudian yang juga menjadi penting adalah para pegawai dan baik itu meliputi tenaga kependidikan maupun juga para dosen itu juga harus memasukkan kontrak kinerja periode Januari-Juni 2021. Nah, jadi mulai Januari besok ini ya kontrak kinerja itu harus sudah disusun. Nah, waktu ini kita berikan sampai dengan tanggal 31 Maret. Ya, jadi masih cukup longgar karena nanti proses input selesai katakanlah di akhir Februari, maka nanti kita punya space waktu 1 bulan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan kontrak kinerja. Kenapa kontrak kinerja ini kita masukkan di awal? Karena ini menjadi salah satu temuan di dalam pedoman kita kemarin juga disebutkan sebenarnya situ bahwa kontrak kinerja itu harus dimasukkan di awal-awal semester, di awal-awal periode. Tapi dalam pelaksanaannya kita kan kemarin-kemarin belum melakukan itu, sehingga ini menjadi salah satu temuan dari SPI, dari Satuan Pengawas Internal kita, bahwa ini harus dikembalikan kepada bagaimana semestinya menurut pedoman kita. Yang kedua, operator remunerasi terhitung tanggal 1 Februari itu juga sudah dapat menginput nilai realisasi SKP dan nilai perilaku bagi tendik, serta kegiatan dilakukan oleh tenaga dosen dan juga tenaga pendidikan di laman P2 remunerasi yang biasanya digunakan, atau juga bisa link tersebut lewat website UPT remunerasi yang saya kira ini sudah sejak beberapa waktu lalu itu sudah bisa diakses. Yang ketiga, penilaian kinerja untuk insentif P2 remunerasi Desember 2020, seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, yakni menggunakan pedoman remunerasi edisi 3 tahun 2019, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2019, Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9 2019, dan ini yang terbaru adalah Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2019. Yang keempat, sesuai dengan Peraturan Rektor sebagaimana disebutkan pada poin 3, maka sangat disarankan, sangat direkomendasikan pada semester periode penilaian Juli-Desember sudah harus berstatus M. Nah, ini kebetulan kan sekarang ini masih dalam proses, meskipun inputnya bagi dosen itu saya kira tanggal 5 kemarin kalau nggak salah berakhir, tapi penilaian itu mulai berlangsung dan pada saat revisi itu masih bisa dilakukan. Karena itu, sangat disarankan bagi pimpinan juga untuk mengingatkan kepada seluruh dosennya untuk mengisi status LKD mereka berstatus M dengan jumlah SKS sebesar 16. Bapak Ibu sekalian, dari hasil audit 2 periode sebelumnya, yakni periode Juli-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020, ditemukan ternyata masih ada dosen yang statusnya M tapi jumlah SKS-nya belum 16. Bagi dosen, bagi mereka yang pada periode Juli
Desember 2019 belum memenuhi ketentuan itu, maka akan ada konsekuensi bahwa mereka itu nanti harus mengembalikan dana tersebut. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mentolerir tentang angka 16. Tetapi di periode Juli-Desember 2000, di periode Januari-Juni 2020, dengan berlakunya ketentuan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020, maka bagi yang masih belum 16, berarti akan ada di sana itu kelebihan bayar. Nah, jadi kalau seandainya dia katakanlah 15, berarti dia kurang 1 poin untuk mencukupi 16. Maka kelebihan bayar 1 poin itu harus dikembalikan. Mekanismenya bagaimana? Nanti kami akan bicarakan, akan diskusikan dengan Pak Rektor terkait dengan kasus ini. Di dalam audit terakhir, kami kebetulan itu untuk yang di Fakultas FKM, alhamdulillah di Fakultas FKM tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dari hasil temuan di periode Januari Juni 2020 tidak ada. Cuman saya harus lihat juga untuk yang Juli Desember 2019 apakah ada atau tidak. Mudah-mudahan saja, saya berharap di FKM tidak ada ya, karena sepertinya bersih di FKM. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi penting dan ini menjadi menjadi hal yang perlu kita perhatikan supaya nanti tidak menjadi masalah dan menimbulkan problem di kemudian hari. Yang kelima, untuk mempermudah dalam proses validasi dan input kinerja oleh operator, sangat direkomendasikan agar setiap dokumen lampiran bukti kinerja dapat menggunakan template yang dapat diunduh pada tautan link Google Drive, ya, baik yang tautan yang disebutkan di dalam surat edaran Wakil Rektor 2 maupun juga bisa di-download di website UPT Remunerasi. Nanti bisa lihat dan saya kira linknya sudah kami share di grup WAG para ketua remun unit ataupun fakultas. Yang keenam, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pemilihan insentif P2, maka diharapkan kepada seluruh fakultas untuk segera mengusulkan nama-nama operator dan validator. Nah, di sini kami sebutin sebenarnya pada saat itu adalah tanggal 2 Februari. Tapi kalau seandainya memang masih belum diusulkan, dipersilakan untuk segera mengusulkan, karena tentu saja operator harus di-SK-kan, validator juga harus di-SK-kan. Kalau validator oke lah masih belum bertugas, karena itu memang masih ada kesempatan untuk bisa mengajukan itu. Tapi untuk operator sekarang sudah bertugas, sebab kalau belum ada operator yang nanti bisa ditunjuk untuk menginput, artinya nanti proses input itu akan kehilangan waktu, ya, sehingga ini tentu sayang dan diharapkan nanti di akhir-akhir itu tidak akan muncul problem chaotic karena deadline yang sudah mepet misalnya. Padahal sebenarnya ini sekarang sudah diberikan waktu yang sudah cukup longgar juga, 21 hari untuk melakukan proses input. Dan di masa mendatang kami berharap proses input ini juga bisa kami perlebar lagi, sehingga kita berharap kalau seandainya prosesnya April selesai, Mei barangkali di Juni itu sudah bisa dibuka paling lambat, sehingga nanti proses input bisa berlangsung sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin kita berharap 3 bulan misalnya, sehingga kita bisa longgar lagi. Nah, untuk jadwal itu seperti sudah kami sampaikan tadi dan saya pikir saya sudah menguraikannya. Untuk website UPT Remun bisa digunakan link http uptremunerasi.unan.ac.id, di mana di sana kita bisa mendapatkan misalnya informasi mengenai pedoman pelaksanaan remunerasi yang berlaku saat ini, yang sudah dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021. Lalu kemudian jadwal kegiatan juga bisa dilihat di sana. Lalu kemudian di sistem informasi juga nanti akan bisa diklik untuk link tautan ke sistem aplikasi, ya. Lalu kemudian nanti untuk masa mendatang kita sedang mengembangkan beberapa sistem aplikasi pendukung, yakni misalnya e-presensi misalnya untuk kehadiran dosen dan tenaga pendidikan. Lalu kemudian juga e-kinerja misalnya untuk penilaian SKP dan juga kontrak-kontrak yang sudah disepakati bersama. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan poin-poin yang masuk di dalam perubahan
sebagaimana dicantumkan di dalam Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2019 adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penambahan konsideran mengingat kondisi COVID yang yang menjadi masalah tingkat nasional, karena itu dianggap sebagai suatu status force majeure, maka seluruh kegiatan-kegiatan, seluruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di dalam pedoman remunerasi itu juga harus mempertimbangkan situasi pandemi. Karena itu maka peraturan-peraturan rektor terkait dengan force majeure juga kita masukkan sebagai salah satu konsideran. Yang kedua, penambahan ketentuan tentang dosen yang statusnya adalah dosen tidak tetap dan dosen luar biasa, serta dosen non-PNS yang bekerja di Universitas Andalas melalui perjanjian kerja atau disebut dengan namanya dosen dengan perjanjian kerja. Nah, ini kalau di fakultas lain seperti Fakultas Kedokteran, setahu saya jumlahnya cukup masif. Bahkan jumlah dosen tidak tetapnya itu bisa mencapai 300 lebih. Jadi hampir sama bahkan dengan dosen tetapnya. Nah, karena itu ini pada periode Januari-Juni, alhamdulillah sudah bisa kita integrasikan dalam pembayarannya dengan menggunakan sistem remunerasi, termasuk yang di FKG dan juga di Fakultas Keperawatan. Nah, untuk yang FKM tentu ini diharapkan yang semester ini juga nanti bisa dimasukkan juga dan dilaporkan misalnya dosen-dosen yang belum misalnya memiliki akun untuk segera menyampaikan nama-nama tersebut sehingga sistem mereka sudah bisa juga diintegrasikan. Kami hanya ingin mengingatkan kalau seandainya ini nanti tidak dilakukan dalam proses pembayaran honorarium mereka, kemungkinan nanti akan menjadi dalam tanda kutip masalah sebagaimana yang terjadi kemarin di Fakultas Kedokteran. Itu ada beberapa dosen ternyata yang belum dimasukkan itu, sehingga ketika diajukan pencairannya lewat sistem honorarium juga ini akan menjadi masalah. Jadi bolak-balik sana sini urusannya. Nah, karena itu mohon Pak pimpinan, Pak WD2 lalu Bendahara Keuangan juga untuk bisa memastikan bahwa ketika memang ada dosen yang masuk dalam kriteria ini, dosen tidak tetap, yakni artinya dosen yang PNS, yang bekerja, yang basis kedudukannya itu tidak di UNAN, tetapi katakanlah di Kemenkes misalnya, seperti dosen-dosen para dokter yang di Kemenkes, lalu kemudian bekerja di rumah sakit dan juga ikut mengajar di Fakultas Kedokteran misalnya. Itu tentu harus diperhatikan bagi mereka seperti itu. Dosen luar biasa adalah dosen-dosen yang sifatnya itu dosen yang sudah pensiunan. Nah, untuk ketiga kriteria dosen ini nanti akan ada ketentuan khusus bagaimana mekanisme pembayaran, perhitungan dan pembayaran dari kinerja mereka. Lalu kemudian penambahan klausul dalam bab 1 mengenai pemberian insentif kinerja atas karya intelektual dan prestasi institusional. Perlu kami jelaskan yang dimaksud dengan karya intelektual di sini adalah karya pengembangan sistem aplikasi. Jadi bagi dosen, bagi tenaga kependidikan yang mampu mengembangkan sistem aplikasi, di mana tentu pengembangan ini harus didasari atas permintaan kebutuhan dan juga harus melalui lewat uji kelayakan penggunaan atau utility dari LPTIK sebagai lembaga yang memang kompeten dalam hal pengembangan sistem aplikasi. Nah, karena itu kepada mereka, baik itu tenaga kependidikan maupun pada dosen, mereka juga akan bisa diberikan insentif. Nah, untuk yang prestasi institusional adalah prestasi-prestasi yang dianggap itu bisa membawa nama baik UNAN. Sebagai contoh misalnya prestasi bidang seni, bidang olahraga, lalu kemudian juga bidang katakanlah perlombaan-perlombaan kompetisi, misalnya inventarisasi barang milik negara misalnya. Nah, ketika mereka juara di tingkat nasional, juara di tingkat internasional, ini kan tentu membawa nama baik UNAN. Nah, karena itu bagi mereka sebagai apresiasi terhadap prestasi mereka, maka UNAN berkomitmen untuk bisa memberikan semacam reward atau semacam insentif kepada beliau-beliau tersebut, tetapi tentu saja ini diatur secara khusus melalui keputusan rektor dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia.
Jadi nanti di apa namanya perhitungannya di luar dari perhitungan P2 yang ada sekarang ini, tetapi apa namanya itu tetap diatur secara khusus. Nah, kemudian untuk yang poin keempat, mengatur tentang tenaga kependidikan. Jadi kalau selama ini tenaga kependidikan itu dibayar dengan sistem tukin, di mana insentifnya sifatnya adalah flat, maka mulai periode Juli-Desember 2020, mereka juga akan dihitung berdasarkan skema remunerasi. Penilaiannya berdasarkan skema remunerasi. Nah, dengan demikian, maka di sana akan ada ketentuan, misalnya nilai insentif kinerja maksimal itu diberikan adalah 150% atau setara 42 poin misalnya. Jadi nanti dari SKP-nya, lalu kemudian juga kinerja selain SKP yang memang dianggap itu bukan tupoksinya, tentu saja dari keterangan pimpinannya, tidak tidak seenaknya klaim dari yang bersangkutan, tapi adalah dari pimpinannya. Nah, pimpinan inilah nanti yang ketika memverifikasi menyatakan bahwa ini memang bukan tupoksinya. Nah, kalau dia bukan tupoksinya, maka itu nanti akan bisa diklaim sebagai tambahan poin kinerja P2 untuk bisa memenuhkan poin 150% ataupun 42 poin. Yang kelima tentang penegasan siapa-siapa yang berhak menerima P1, P2 dan P3 di Universitas Andalas. Nah, ini dijelaskan, ditegaskan di sini lewat perubahan peraturan rektor tersebut, yakni yang bisa menerima P1, P2 dan P3 adalah dosen tetap berstatus PNS dan tenaga kependidikan berstatus PNS di Universitas Andalas yang bekerja pada Universitas Andalas tentu saja. Sedangkan dosen tidak tetap yang tadi misalnya dosen luar biasa dan juga pegawai dosen dengan perjanjian kerja yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat menerima insentif kinerja P2 dan P3. Nah, perlu kami jelaskan P3 ini apa? P3 ini masuk di dalamnya antara lain adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lembur, dan lain insentif lainnya. Yang secara praktek sebenarnya ini juga sudah diberikan sebenarnya, terutama adalah untuk dosen dosen dengan perjanjian kerja. Jadi mereka sudah dibayarkan secara gerombolan atau secara bulk oleh institusinya, oleh UNAN dalam hal ini dibayarkan langsung ke BPJS. Nah, untuk lembur juga begitu. Sebenarnya lembur ini masuk dalam kriteria P3 karena itulah yang termaksud atau tertulis secara eksplisit di dalam PMK 129 2020 yang kemarin baru beberapa waktu lalu itu baru disosialisasikan. Yang keenam ini terkait dengan status BKD LKD yang sebagaimana sudah kita praktekkan pada periode Juli Desember, namun juga masih ada juga dosen yang terkena ini. Nah, ini tentu menambah kerja tentu saja. Ya, menambah kerja, urusannya jadi sakit kepala, tambah urusan dan segala macam. Nah, namun demikian ya karena itu sudah menjadi suatu ketentuan, mau tak mau tentu kita harus komit juga untuk bisa mensikapinya dan kalau ada masalah tentu kita harus carikan solusinya. Jadi statusnya adalah berstatus M, boleh. Kalau T tidak boleh berarti untuk ikut mengajukan P2 bagi dosen. Lalu kemudian harus berisi 16 SKS. Lalu kemudian ada tambahan klausul dalam hal LKD dosen yang bersangkutan berstatus M tapi belum mencukupi 16 SKS, maka kekurangannya untuk mencukupi jumlah 16 SKS diambilkan dari poin P2 tervalidasi pegawai tersebut. Ya, jadi tentu ini konsekuensinya kalau nanti setelah dibayarkan ternyata nggak cukup 16 SKS, maka kekurangannya berapa kelebihan itu dianggap kekurangan poinnya itu dianggap sebagai kelebihan bayar yang akan dikonversi apakah nanti disuruh mengembalikan atau dipotong dalam pembayaran periode sebelumnya. Nah, ini yang nanti akan kami bicarakan secara teknis kemungkinan di hari Rabu besok dengan Pak WR2 terkait dengan hal tersebut. Yang ketujuh, penambahan ketentuan pada bab 2 tentang kondisi force majeure. Ya, jadi saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara detail dan di awal tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di poin 8 disebutkan lagi lewat ketentuan peraturan rektor nomor 2 tahun 2021 ini bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan pada periode Juli
sampai dengan Desember 2020 yang menurut pedoman sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 itu dapat diajukan untuk pengajuan insentif P2-nya. Nah, jadi yang disebut-sebutkan tadi misalnya yang bukan tupoksinya, ya, karena kalau tupoksi itu nanti akan berpengaruh kepada nilai SKP-nya. Nah, kalau seandainya di luar tupoksinya, maka itu bisa digunakan untuk menambah tambahan poinnya. Itu ya. Jadi kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak nanti bisa kita diskusikan lagi kira-kira. Yang ke-9 mengenai ketentuan pembayaran P2 untuk dosen DPK dan dosen tidak tetap serta dosen tadi dosen luar biasa. Untuk dosen dengan perjanjian kerja DPK, jika telah melakukan bisa dibayarkan P2-nya jika telah melakukan kegiatan pengajaran wajib pada program S1 sebesar 16 SKS. Jadi ini menjadi ketentuan. Nah, surat atau keterangan pelaksanaan tugas pengajaran wajib tersebut itu dianggap sama dengan pelaksanaan kewajiban dosen BKD, yakni 16 SKS. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh dekan atau wakil dekan oleh asisten direktur 1 pada masing-masing fakultas. Yang B, untuk dosen kontrak dari pensiunan UNAN jika telah melakukan pengajaran wajib pada program S1 sebesar 2 SKS. Jadi dosen-dosen luar biasa yang sudah pensiun biasanya, nah kemudian kita berdayakan lagi, maka bagi mereka itu syarat minimal kewajibannya itu adalah 2 SKS. Nah, setelah itu bisa diklaim dalam dalam skema P2 remunerasi. Yang C, pembayaran P2 untuk dosen PNS dari luar UNAN yang tadi dikatakan sebagai dosen tidak tetap tadi diberikan sebesar kinerja SKS kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di UNAN dengan besaran mengacu pada perhitungan remunerasi yang berlaku. Jadi ya tinggal ngitung saja. Nah, tapi tentu ketentuan batas maksimal 200% juga diberlakukan. Nah, ini karena kebetulan kemarin itu ternyata ada penambahan kegiatan yang sangat masif itu dari PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis, sangat masif sekali dan sampai dekannya sendiri khawatir wah ini nanti bisa banyak sekali kegiatan. Nah, itu sehingga perlu dipikirkan lebih lanjut. Nah, makanya tapi tetap kebijakan pembatasan 200% tetap diberlakukan di sini. Nah, untuk beliau-beliau yang berasal dari Kemenkes misalnya secara khusus karena sistem jabatan fungsionalnya itu tidak sama dengan yang dosen, maka kita membuat semacam kriteria khusus bagi mereka dengan grade dimulai dari grade 9 sampai dengan grade 12. Nah, di grade 12 ini berarti setara dengan jabatan guru besar lah, misalnya kalau di dosen itu ya. Nah, dia harus pertama dokter utama 4D 4E dan spesialis konsultan SP2 dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dan jabatan fungsional minimal lektor. Jadi ini semuanya bersifat kumulatif persyaratan tersebut. Kalau salah satunya ada yang tidak tidak memenuhi, maka nanti akan turun langsung dia ke grade berikutnya di grade 11 misalnya. Nah, itu kira-kira ketentuan yang kita buat. Lalu kemudian untuk para dekan dan wakil dekan, kita memberlakukan semacam satu bisa dikatakan sebagai salah satu insentif manajemen ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu di UNAN ini ternyata ada beberapa fakultas yang memiliki beban kerja pimpinannya itu sangat luar biasa, lebih dari standar rata-rata. Nah, karena itu kepada mereka ada 3 variabel yang diberlakukan, yakni jumlah mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dikelola oleh fakultas atau unit, yang kedua jumlah program studi aktif yang dikelola oleh pada semester berjalan tersebut, dan yang ketiga adalah jumlah PNBP yang diperoleh oleh fakultas atau unit pada persis 1 tahun sebelumnya. Nah, 3 kriteria ini kita gunakan untuk mengukur skor beban kerja masing-masing unit ataupun fakultas. Nah, kalau seandainya jumlah mahasiswanya masih kurang dari 1.500, maka skornya 1. Begitu seterusnya sampai dengan skor 3 apabila jumlah mahasiswa itu sudah melebihi dari 3.000. Lalu kemudian jumlah prodi aktif kurang dari 10, maka skor 1. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau nanti dijumlahkan dari ketiga variabel masing-masingnya, maka nanti akan ada sebaran nilai skor dari 3 sampai dengan 9. Lalu kemudian kita membagi, kalau dia skornya masih 3, berarti masih dianggap normal saja, sehingga tidak ada tambahan poin. Sementara kalau seandainya sudah katakanlah sudah 5, maka
masing-masing dekan, masing-masing wakil rektornya, wakil dekannya itu bisa mendapatkan tambahan poin secara otomatis sebesar 4,666. Ditambahkan secara otomatis kepada dekan dan wakil dekan masing-masing dekan dan wakil dekan tersebut. Nah, tapi ketentuan ini juga harus memperhatikan batasan maksimal yang boleh diterima, karena batasan maksimal ini ditentukan di dalam KMK 308 2018 dan PMK 129 PMK 05 2020. Tidak boleh lebih dari 150%. Nah, kadang ada fakultas-fakultas dengan kriteria di atas itu tidak sempat lagi untuk mencari tambahan poin. Dia hanya bisa mencari tambahan poin yang bisa hanya cukup minimal untuk LKD BKD saja, 3 SKS misalnya. Sementara untuk tambahan nggak bisa. Sehingga ketika nanti dalam perhitungan, kadang-kadang para pimpinan tersebut itu justru nilai remunerasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan dosen biasanya. Nah, inilah yang tentu ya kita prihatin juga, pimpinan juga melihat bahwa ini tentu kasihan juga bagi mereka-mereka sudah capek-capek mereka bekerja, karena itu ada semacam space di mana kita bisa memberi kesempatan kepada beliau-beliau untuk fokus dan konsentrasi di dalam melakukan manajemen di tingkat unitnya, di tingkat fakultasnya, sehingga muncullah ide untuk memberikan insentif sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya itu merupakan tambahan-tambahan di dalam rubrik ya terkait dengan rubrik, baik itu yang sifatnya menambah kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan tapi belum masuk dalam pedoman edisi 3 tahun 2019, dan itu hal yang sifatnya urgen karena emergensi, dan karena itu kita masukkan di dalam usulan pedoman ini, usulan perubahan ini. Kalau seandainya itu dianggap tidak begitu emergensi karena memang berlakunya bisa digunakan di mulai Januari ini, maka tentu itu tidak kita masukkan di dalam usulan perubahan ataupun eksepsional yang sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 ini. Jadi macam-macam, ada berupa perubahan poinnya, atau ada juga penambahan rubrik kegiatannya ya di FKG misalnya tentang penambahan poin untuk satu kegiatan koordinator keterampilan klinik, lalu penambahan rubrik untuk pengelola UPT remunerasi yang belum diatur padahal mereka sudah mulai bekerja dimulai Juni, bahkan di Juli bahkan di Juni, karena itu ini perlu diatur. Yang ketiga, perubahan besaran poin rubrik di nomor 17 kalau ini lihat, lalu kemudian pengaturan mengenai ketentuan scan berita acara yang dulu sebenarnya juga sudah disampaikan. Nah, namun sekarang itu dipermudah lagi dengan diizinkannya untuk menggunakan dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana dibuat tadi dalam ketentuan atau edaran dari Bapak WR2 tadi, bahwa disarankan menggunakan rekapitulasi. Bagaimana bentuk rekapan dari PA ini? Silakan dilihat nanti di buku suplemen pedoman remunerasi yang juga bisa di-download lewat lewat website UPT remunerasi sebagaimana sudah kami tampilkan tadi. Nah, selanjutnya 15, 16, 17 adalah perubahan besaran poin rubrik untuk nomor 169, 172 dan 174. Lalu kemudian ada perubahan penambahan poin rubrik untuk nomor 217 dan 218. Kemudian juga yang lain-lainnya adalah penambahan poin rubrik dan penambahan kegiatan. Juga ada yang kebanyakan adalah di Fakultas Kedokteran karena memang mereka sebenarnya sudah melakukan, tapi ternyata itu belum diakomodir sebelumnya, sehingga perlu dimasukkan di dalam pedoman perubahan ini. Lalu kemudian juga penambahan kegiatan untuk pembimbing jurnal club, jurnal reading, literatur reading, dan segala macam. Dan ini dianggap cukup membantu, terutama sekarang dalam menyikapi misalnya kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang setahu saya kemarin juga sudah ada peraturan dari Jakarta terkait dengan hal ini, ya terkait BKD LKD, yang mana itu juga banyak dijiwai oleh model kampus Merdeka Belajar ataupun kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, nanti kita lihat, tapi itu nanti kabarnya akan baru dibicarakan setelah proses BKD LKD yang periode ini akan selesai oleh pihak LP3M.
Kemudian juga perlu kami sampaikan untuk kegiatan kepanitiaan ad hoc, untuk kegiatan pada tingkat universitas yang sifatnya adalah strategis, itu dapat diberikan tambahan sampai maksimal 2 kegiatan dari ketentuan. Jadi terkadang di apa namanya kalau di pedoman kita di 2019 itu kan ada pembatasan, ya misalnya untuk kegiatan tingkat universitas batas maksimalnya adalah 2 kegiatan. Nah kalau itu kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan sifatnya strategis di tingkat universitas, sekali lagi di tingkat universitas dan dinyatakan strategis oleh rektor, maka bagi mereka-mereka yang terlibat dalam kepanitiaan ad hoc tersebut itu bisa beri tambahan sampai maksimal 2 kegiatan dari ketentuan yang ada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 2, maka bisa ditambahkan menjadi 2 lagi, berarti bisa totalnya adalah 4. Karena ini dianggap penting supaya apa namanya upaya leverage peningkatan status UNAN itu juga bisa meningkat karena adanya kegiatan yang mereka ya, lakukan. Kemudian untuk Tendik ada tambahan kegiatan yang sebelumnya juga ada tambahan kegiatan kalau nggak yakni kalau pendampingan teknis perencanaan dan penganggaran ya ini sudah ada. Lalu kemudian kegiatan mentoring bimbingan latsar bagi para CPNS ya juga sudah ada. Lalu kemudian juga ada rasionalisasi. Saya tidak tahu apakah di FKM ini termasuk juga bagi kalau di fakultas lain misalnya Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi itu ada kampus 2 dan kampus 3 yang selama ini memang effort untuk melakukan pengajarannya itu memang lebih besar. Kenapa? Karena harus pergi ke sana, lalu kemudian waktunya juga akan banyak yang terbuang, karena itu poin mereka itu lebih besar. Nah, kalau itu dengan kondisi yang sekarang, ketika dilaksanakan secara online, maka tidak fair kalau itu juga akan diberikan poin besar. Karena itu, kalau seandainya kenyataannya bahwa kegiatan kuliah itu dilaksanakan secara daring atau online, dan dengan ketentuan mencukupi sama atau lebih besar dari 75%, maka itu sudah dihukumi dengan kegiatan daring atau online, maka ketentuan perhitungan poinnya besarannya itu disamakan dengan perhitungan kelas kelas kampus tetap di kampus induknya ya di rubrik nomor 1. Jadi itu bisa bisa dilihat situ. Lalu kemudian untuk penambahan 39 kegiatan dalam rubrik PPDS dan karena ini sebenarnya sudah dilakukan, lalu kemudian kemarin banyak yang belum terakomodir sehingga mereka banyak yang komplain. Nah, karena itu maka ini emergensi untuk harus segera urgen harus segera diberlakukan untuk periode Juli Desember 2020. Kemudian beberapa hal terkait dengan ini semua, maka beberapa hal yang perlu dilakukan ya, baik itu dari segi pejabat, lalu kemudian dosen, tendik, verifikator termasuk di sananya juga harus perlu memperhatikan. Untuk pejabat pengelola, mohon dipastikan bahwa status jabatan fungsional seluruh dosen itu sudah aktual dan benar-benar benar ya, sudah aktual dan benar, termasuk kapan TMT-nya. Nah, ini kita menemukan kemarin ketika sudah selesai perhitungan, ada yang komplain bahwa adanya mutasi itu tidak dimasukkan di dalam perhitungan. Nah, karena kita data di UNAN ini kadang-kadang kacau sekali, kita juga tidak tahu dari mana sumber kita bisa dapatkan ini. Kita minta dari kepegawaian, itu kadang-kadang juga nggak jelas. Diminta dari sumber-sumber yang lain, misalnya LP3M, LP2M, tidak juga ada, ya. Nah, ini mohon benar-benar supaya dipastikan oleh pimpinannya supaya tidak ada lagi yang tertinggal sehingga terjadi disebut namanya kekurang bayar misalnya atau bahkan kelebihan bayar karena dianggap masih menduduki jabatan itu tapi ternyata sudah diganti misalnya. Nah, karena itu mohon disampaikan, mohon dilakukan proses aktualisasi. Saya kira ini seluruh dosen bisa diminta untuk mencek bagaimana status mereka. Karena setiap dosen itu kan punya akun ya, Tendik juga punya akun. Nah, karena itu bisa mencek status mereka, apakah itu sudah benar. Kalau itu sudah benar, ya berarti nanti, karena dalam perhitungan kita menggunakan sistem aplikasi, data yang ada di dalam database dari sistem aplikasi itulah nanti yang akan digunakan. Jadi kalau itu tidak pas, tidak tidak fix atau tidak aktual, maka nanti yang akan rugi yang bersangkutan. Karena kalau terjadi peningkatan
grade, berarti nanti masih akan dihitung dengan grade yang rendah. Nah, karena itu mohon ini semuanya cap. Kemudian status jabatan struktural dosen juga sudah benar dan aktual. Jadi misalnya ada kaprodi, ada kajur misalnya yang berganti. Nah, ini juga mohon juga untuk dipastikan sehingga nanti nilai rupiah yang dia peroleh itu sebagai dari faktor pengalinya juga sudah tepat. Status jabatan struktural tendik juga sudah benar dan aktual. Lalu kemudian juga memastikan seluruh dosen tendik itu membaca dan memahami ketentuan dalam pedoman remun yang berlaku. Nah, ini kadang-kadang para dosen dan tendik ini juga kadang-kadang ya menyepelekan saja gitu loh, sehingga nanti pedomannya itu atau dokumen kinerja yang dia berikan itu nggak sesuai gitu loh. Nah, ketika verifikasi lewat ya, karena juga verifikatornya juga kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham tentang pedoman itu, sehingga lewat saja. Yang jadi jadi istilahnya harapan terakhir di validator. Nah, validator pusing juga gitu kan karena nggak sesuai gitu. Nah, dia gagalkan, ribut mereka, itu ribut antara dosen, antara pejabat, verifikatornya, lalu dengan validatornya. Yang kasihan validatornya karena validator sebenarnya hanya menjalankan ketentuan. Kita sudah mewanti-wanti kalau validator itu ya laksanakan bagaimana pedoman itu berbunyi gitu loh. Jangan gunakan pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau memang sudah jelas di situ, kecuali ada aturan yang memang tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas itu, maka nanti UPT akan bertindak sebagai melakukan kebijakan diskresi tentu saja dengan ketentuan itu. Kalau kemudian juga memastikan ya, mengingatkan para verifikator untuk mencek kebenaran dokumen. Nah, kebenaran dokumen ini bisa mencakup kualitas dan kuantitas kerja gitu loh. Jadi kalau dosen sudah mengajar misalnya mata kuliahnya apa, jumlahnya berapa, ini benar enggak gitu loh. Nah, itu kuantitas. Kualitasnya ya memang ini agak sedikit subjektif ya kualitas, tapi itu tentu yang namanya pimpinan juga sudah punya kemampuan semestinya untuk menilai bagaimana kualitas kerja dari dosen ataupun tendiknya termasuk tendiknya. Nah, kalau yang tendik ini bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena menyangkut kualitas. Biasanya misalnya kalau kualitas itu hadirnya jam berapa misalnya kan, terlambat misalnya kalau ini. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana meskipun dia dalam kondisi pandemi misalnya sekarang, apa yang sudah ditetapkan di situ itu harus dibuatkan. Nah, itu kualitas. Kuantitas misalnya nggak hadir sekian hari misalnya, itu harus ada pengurangan dari SKP-nya. Sebab kalau seandainya dibiarkan nggak ada pengurangan, maka nanti mereka akan mempengaruhi dari total anggaran yang sudah dimiliki gitu loh. Nah, jadi akan terpengaruh. Nah, apalagi misalnya kalau seandainya tendiknya itu juga tidak pimpinannya juga tidak menetapkan, oh ini pekerjaannya tupoksi, ini pekerjaannya bukan tupoksi. Nah, itu adalah wewenang dari pimpinan untuk bisa menetapkan itu, bahwa ini tupoksi dan tidak, sehingga nanti ini bisa diklaim atau tidak. Termasuk dalam hal ini yang pimpinan itu adalah verifikator, kan kebetulan yang menjadi verifikator itu adalah pimpinannya langsung gitu. Jadi yang tahu siapa yang akan menentukan bahwa ini adalah tupoksi atau tidak dari pimpinannya. Lalu kemudian juga legalitas dokumen. Nah, legalitas dokumen ini kadang-kadang ada dokumen yang sifatnya itu hanya berupa laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini yang membuat itu kan personal biasanya. Sebagai contoh misalnya kepala labor, kan membuat itu personal. Nah, di sana untuk legalitas dokumen untuk yang kegiatan-kegiatan sifatnya personal harus ada tanda tangan penyerta dari pimpinannya. Jadi kata misalnya kalau seandainya kepala labor bisa di sana misalnya ketua jurusan misalnya kan mengetahui. Nah, itu harus ada mengetahuinya. Nah, atau wakil dekan 1 misalnya. Tapi kalau hanya dibuat oleh yang bersangkutan lah ini bisa menjadi kacau ini kan, dan ini tidak bagus dalam konteks untuk proses evaluasi kinerja yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau ini nanti sudah diketahui oleh pimpinan, ya udah pimpinan juga bertanggung jawab bahwa ini benar dilakukan begitu loh. Lalu kemudian yang bisa dilakukan juga oleh pimpinan mengusulkan tim validator yang benar-benar memiliki integritas, objektif dan juga taat pedoman. Nah, ini kadang-kadang ada juga teman saya waktu itu menjadi validator, tapi ya dia suka hati saja gitu. Sudah jelas peraturannya ada dibuat seperti itu, tapi dia bilang kasihan misalnya, nggak bisa begitu. Kalau seandainya validator ya betul-betul harus dia patuhnya itu kepada rektor. Kenapa? Karena validator itu di SK-kan oleh rektor, dibayar dengan pagunya rektor, bukan dengan pagunya fakultas. Nah, itu. Nah, tapi diberi kesempatan fakultas itu untuk menunjuk mereka supaya
Tujuannya bahwa validator dari unit ataupun fakultas itu juga bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya di sana gitu loh. Sehingga nanti kebijakannya itu bisa bersifat lebih objektif. Nah, untuk periode sekarang ini karena kita juga menghitung kinerja tendik itu berdasarkan sistem Remon, maka validator yang ditunjuk ini selain dari dosen juga ada validator untuk tendik supaya nanti juga ada yang menilai pekerjaan mereka. Bagi dosen, nah dosen ini penting loh perannya. Kadang-kadang ini dosen ini karena sudah dimasukkan oleh operator, udah terima gitu saja, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena nanti ketika ada masalah, jangan yang disalahkan operator gitu loh. Operator itu kan sifatnya hanya biasanya ya, operator itu adalah ini apa namanya pegawai honorer biasanya kan, dan mereka digaji itu nggak besar, 300 sampai 400.000 per bulan. Itu. Jadi nggak besar. Sementara kalau seandainya kalau seandainya mereka itu adalah PNS, tentu poinnya juga lebih besar, ya kan? Jadi makanya harus dipahami itu. Nah, jadi makanya dosen harus memastikan bahwa seluruh dosen itu dosen memastikan bahwa yang bersangkutan itu harus membaca dan memahami ketentuan dan pedoman Remun yang berlaku. Nggak ada istilah, wah saya nggak tahu gitu loh. Kalau ini sudah dijadikan ketentuan, ya harus dipelajarin, harus dipahami gitu. Status jabatan fungsional sudah aktual, termasuk riwayat mutasi pada periode berjalan, termasuk TMT. Nah ini kalau kalau seandainya ada perubahan-perubahan juga harus dilakukan update. Kalau seandainya tidak bisa di dalam sistem itu, nanti bisa melaporkan kepada UPT misalnya ya, dilaporkan lewat pimpinannya, dilaporkan ke UPT sehingga nanti UPT bisa menggunakan itu sebagai rambu-rambu ketika nanti melakukan perhitungan apakah ini sudah benar atau tidak. Jadi akurasi dari UPT pun akan tergantung kepada data yang disuplai oleh dosen, oleh tendik, dan juga oleh pimpinan. Kenapa? Karena database di UNAN ini bisa dikatakan kacau, tidak terintegrasi. Nah ini yang menjadi masalah kita, sehingga akhirnya sistem-sistem kita ini berjalan sendiri-sendiri, dan akhirnya kita kelabakan juga. Akurasi juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu kemudian juga integritas ataupun konektivitas dari masing-masingnya itu pun juga tidak bisa kita lakukan, sehingga effort kita menjadi lebih besar lagi. Oke, lalu kemudian status jabatan fungsional apakah sudah aktual, termasuk riwayat mutasi pada periode berjalan, misalnya dia berubah di tengah jalan misalnya kan, kalau periode Juli Desember misalnya katakanlah di September misalnya dia naik pangkat misalnya, naik jabatan misalnya kan, dari lektor ke lektor kepala. Nah, ini tentu harus beda hitungannya. Kalau samakan saja rugi dia. Nah, karena itu harus juga diinformasikan kepada UPT sehingga UPT nanti bisa punya data yang betul-betul aktual. Yang selanjutnya adalah status jabatan struktural, CG, dosen termasuk riwayat mutasinya. Kalau dia tadi seperti saya sebutkan, misalnya kajur, berganti di tengah jalan. Nah, ini yang satunya dulu kan putus, yang satunya lagi nyambung gitu. Nah, kalau ini nggak diinformasikan, dianggap ini yang awal saja yang nyambung gitu, sehingga nanti yang awal bisa kelebihan bayar, yang ini yang penerusnya kurang bayar karena tidak dihitung. Nah, itu karena itu mohon itu juga disampaikan. Meskipun kami punya data misalnya di P1, tapi kadang-kadang data itu juga pun kadang-kadang masih banyak juga yang salah. Mematikan itu tidak ya, Bang? Juga gitu dalam mengeksekusinya. Lalu kemudian memastikan bahwa data kinerja yang diinput oleh operator, nah ini menjadi penting sekarang Bapak Ibu sekalian. Ini kan sudah mulai nih, mohon itu juga dievaluasi para dosennya, bahwa apa yang dimasukkan oleh operator itu sudah benar. Benar itu termasuk kegiatannya memang sudah masuk semuanya, lalu kemudian juga benar sesuai dengan legalitas dokumennya gitu loh. Kadang-kadang kegiatan A itu dimasukkan dokumennya adalah kegiatan B misalnya. Nah ini kan nanti sama verifikator disetujui saja karena verifikatornya kebetulan nggak cek betul. Di validator pusing dia nanti ya, akhirnya nanti digagalin, gagalin repot kan, rugi dia, ribut juga nanti terjadi. Nah karena itu semuanya juga dosen punya tanggung jawab untuk bisa mencek itu gitu loh. Nah kalau verifikatornya juga itu memverifikasi, salah verifikatornya. Jadi verifikatornya nggak tahu, tapi juga nggak mau juga berusaha untuk tahu. Ini yang kadang-kadang juga bikin kacau sistem kita. Kenapa? Karena verifikator tidak bekerja juga dengan baik. Dan itu sudah banyak sekali ditemukan dalam setiap periode itu kasusnya sering terjadi seperti itu. Nah untuk itu dosen dan tendik itu kan sudah diberikan akun ya. Jadi bisa melihat di sana bahkan saya nggak tahu apakah di periode ini memungkinkan ketika sudah akhir nanti proses perhitungan para dosen itu bisa melihat nih berapa nih saya dapat remon.
Tapi kemarin sudah saya sampaikan kepada tim IT, apakah itu memungkinkan, sehingga kalau memungkinkan itu juga bisa menjadi kontrol bagi yang bersangkutan, dan juga paling tidak dia sudah punya kabar gembira lah tentang berapa besaran remun yang akan dia terima. Nah, untuk TNI juga sama seperti itu. Jadi kalau TNI sekarang juga ikut masuk, selain daripada dia juga harus memahami ketentuan-ketentuan itu, status jabatan strukturalnya itu sebagai hak Bapak Ibu semuanya, mohon itu juga diaktualisasi di dari sistem yang kita yang sudah ada. Kalau tidak, maka mohon diinformasikan supaya nanti bisa sesuai dan tidak menjadi masalah nanti ketika proses perhitungan. Lalu kemudian juga memastikan data kinerja yang diinput oleh operator juga sudah benar, ya, tidak tidak salah, dan itu menjadi kewajiban kita. Kemudian untuk verifikator, ya, ini karena bulan verifikator itu juga dari unsur pimpinan, maka mereka juga harus memahami seluruh ketentuan-ketentuan dalam pedoman remun yang berlaku. Ini dipahami. Kadang ada kayak kemarin itu kasusnya, dia kebetulan salah satu ketua di struktur di tingkat rektorat misalnya. Verifikatornya mengiyakan saja, memverifikasi, padahal tidak sesuai dengan pedoman misalnya. Nah, itu akhirnya oleh validator disalahkan. Ribut mereka, yang satunya sudah guru besar, yang satunya kebetulan validatornya guru besar juga, ya sama-sama kerasnya. Ya saya bilangkan ini, ketika UPT itu dapat perintah dari Pak Rektor untuk memperbaiki itu, komplain dia ke UPT gitu. Loh, kenapa kok ini disalahkan? Padahal udah salah, tidak sesuai. Ya, kita UPT tidak bisa menolak ketika Pak Rektor itu menyuruh kita merubah. Kenapa? Karena atasannya UPT adalah rektor. Yang punya pedoman juga rektor. Jadi kalau Pak Rektor itu menyuruh rubah misalnya, ya mau tak mau UPT harus berubah, meskipun itu ketika divalidasi nggak sesuai. Tapi kita minta kalau UPT nanti merubah Pak Rektor, maka ini harus dirubah dokumennya supaya nanti tidak salah ketika ada audit. Nah, komplainnya seperti itu, sehingga panjang ceritanya. Karena untuk menghindari itu, makanya semua komponen kita harus bekerja. Kalau nggak bekerja, nah ini yang repot, akhirnya menjadi masalah dan menumpuk nanti kepada satu stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kemudian verifikator juga harus memastikan bahwa kegiatan belum diklaim dalam BKD, LKD, periode penilaian. Nah, ini menjadi penting ya. Memang agak nambah ini kerja verifikator. Kenapa? Karena kebetulan kemungkinan bahwa SK kinerja itu dokumennya sama antara BKD dengan Remon. Nah, sehingga ketika ketika dimasukkan di dalam sistem oleh operator, kadang-kadang nggak ketahuan nih mana yang sudah diklaim di dalam BKD LKD. Nah, karena itu verifikator juga harus cek juga itu bahwa itu sudah dimasukkan dalam BKD sehingga nanti tidak diverifikasi. Nah, juga ini juga membutuhkan kejujuran dari dosen gitu loh. Dia juga harus tadi kan mengevaluasi, mengontrol nih apa yang dimasukkan. Kalau memang itu sudah masuk dalam BKD, dosen itu bisa mendowngrade atau mendown men-take down itu untuk tidak dihitung lagi di dalam proses selanjutnya. Jadi dalam verifikasi otomatis nanti sudah tidak terjadi. Nah, tapi kadang-kadang dosen udahlah biarin hasil dosen malah untung saya. Nah, ini kadang-kadang niat baiknya itu yang sebenarnya akhirnya niat seperti itu yang akhirnya juga bisa merusak integritas yang bersangkutan sebenarnya kan. Nah, jadi makanya supaya itu tidak terjadi, ya supaya jadi orang-orang jujur semuanya kita, karena sebenarnya ini mengharapkan sikap kejujuran BKD Remon ini juga mengharapkan sikap kejujuran kita gitu loh. Kalau kita berprinsip mencari kesempatan, ya akhirnya repot juga. Tapi kalau diharapkan sebenarnya dengan adanya sistem ini ada semacam integritas yang harus juga berbicara di sana. Kemudian memastikan keabsahan dokumen kinerja. Nah, keabsahan dokumen kinerja bagi verifikator perlu dipahami. Pertama, aspek faktual tentang kuantitas dan kualitas kerja pegawainya. Yang tadi saya sebutin, misalnya jumlah sekian berapa segala macam, apakah itu sudah betul, lalu jenisnya, apakah memang dia bekerja di sana. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lalu yang kedua, juga aspek legalitas dokumen. Legalitas dan keabsahan dokumen itu termasuk memperhatikan siapa yang mengetahui ikut menandatangani. Ini salah satu contoh misalnya kalau ketua prodi misalnya dari mulai D3, S1, S2, SP1, S2, di sana laporan kinerjanya itu laporan dokumen kinerjanya, laporan kinerja per semester yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan itu apakah wakil dekan, kajur atau wakil direktur misalnya. Nah, ini harus ada di situ. Nah, yang terjadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu nggak ada gitu loh. Sehingga akhirnya ya tidak divalidasi oleh validator, heboh. Itu wah saya ini kan profesor, saya ini masa nggak ngerti dengan kegiatan saya, ya nggak bisa begitu.
boleh orang mengklaim ada kegiatannya, tapi keabsahan dokumen itu juga harus diperhitungkan. Ketika nanti diaudit tidak ada sesuai dengan pedoman, maka itu dianggap dokumennya tidak sah. Nah itu kalau tidak sah ya nggak boleh, nggak layak dibayar. Nah itu. Nah jadi harus dipahami seperti itu. Ini salah satu contoh template kegiatan laporan yang ditandatangani oleh pimpinan. Kalau ini saya kira sudah biasa ya. Nah ini kita buatkan model seperti ini. Ini contohnya untuk mengajar misalnya. Hanya ada satu tanda tangan di sini, dekan, fakultas, atau wakil dekan juga boleh misalnya kalau memang didelegasikan misalnya. Nah tapi kalau untuk yang kegiatan yang tanda per orang, kepanitiaan, lalu kepala labor tadi misalnya, nah ini ketua pelaksana tim panitia. Nah di sana juga harus ada yang mengetahui gitu loh. Nah ini harus ada. Apakah rektor, dekan, WR1, WD1, ASDI1 sesuai dengan tingkatannya. Nah, itu sesuai dengan jajarannya. Siapa kira-kira atasan yang memang dianggap layak untuk bisa memberi penyaksian bahwa kegiatan ini sudah benar dan poin kinerja yang dia klaim itu juga sudah benar sesuai dengan pedoman. Nah, inilah yang harus sama-sama dipahami sehingga kalau ini tercipta semua sebenarnya proses-proses tadi itu sebenarnya tidak ada yang masalah gitu. Problemnya ini kadang-kadang karena kita nggak tahu, tapi karena kita nggak tahu ngotot juga lagi, nah ini yang jadi ribut ya, akhirnya jadi ribut. Tapi kalau sama-sama, oh saya nggak ngerti, ya nggak ngerti itu coba pelajarin gitu loh, di pedomannya. Oh iya ternyata pedoman gini, ya salah gitu loh. Tapi membana-bana lagi ya ini akhirnya jadi masalah. Nah itu. Tapi kalau seandainya sama-sama semua sudah sepakat, ya kalau nggak tahu ya belajar supaya tahu, dilihat atau minta kasih tahu sehingga nanti bisa diberitahu. Nah tapi kalau sudah diberitahu juga ngotot ya ini jadi masalah. Nah, kalau sudah masalah akhirnya jadi jadi isu yang akhirnya merepotkan. Baik, saya kira sampai di situ yang bisa saya sampaikan kali ini, Pak WD2, Pak Dekan, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu setidaknya untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita sehingga sistem remunerasi kita ini bisa berjalan aman, nyaman lah, gitu, dan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, silakan kalau selanjutnya kita akan ada diskusi. Makasih Pak WD2 dan Pak Dekan, Pak Ibu semua. Ya, terima kasih, Prof. Ya, silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Jamsari, Bapak Ibu semua. Saya sedikit ingin menambahkan dan juga mungkin mengingatkan Prof. Jamsari sebagai Ketua Remun ya. Yang dari pengalaman kami ini memang banyak juga di dalam rubrik ini teman-teman kadang-kadang ya mungkin operator juga verifikator termasuk juga verifikator dan juga validator ya di dalam memahami rubrik ini. Satu Prof. Jamsari yang menarik adalah memang di dalam pedoman dan juga rubrik itu kan ada tabel dipisah ya antara pejabat pengelola dan juga dosen biasa seperti itu, dan juga ada yang yang satu lagi saya lupa ya, tenaga pendidikan ya. Tenaga kependidikan. Nah ini menarik, saya ingin mengingatkan ya bahwa agar teman-teman juga membaca detail itu tuh sangat sangat membantu membuat di dalam kolom itu Prof. Jamsari gitu. Mana yang bisa diklaim, mana yang tidak. Dan juga terkait dengan termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibuat baik di tingkat fakultas maupun juga universitas. Nah, kadang-kadang memang saya sering ya, misalnya ketika membuat tim ad hoc atau istilahnya itu memang dilihat dulu kalau memang yang ditunjuk ini benar-benar yang akan nanti ya kinerjanya itu bisa dinilai dengan poin nantinya. Nah, ini juga banyak yang salah, Prof. Jamsari. Contoh saya sendiri ya, misal padahal di rubrik sangat jelas, misalnya kayak dekan, juga sebagai anggota senat dan senat universitas dan juga anggota komisi yang kadang-kadang kita rapat. Itu ada berita ada absensi, ada notulen dan sebagai bukti yang kadang-kadang memang atasan langsung yang verifikator yang menilai saya karena ini tupoksi gitu. Nah, ini juga kadang-kadang karena tidak membaca dan tidak padahal itu pejabat pengelola juga bisa dinilai di situ kalau di rubrik saya lihat gitu. Nah, ini juga banyak itu sangat membantu. Mungkin usulan saya Prof. Jamsari di tabel-tabelnya itu mungkin
setiap kolomnya kepalanya tetap diulang lagi Prof. Jamsari gitu. Oh, tiap halaman. Memang kan kolomnya kan panjang ya. Biar artinya diulang lagi title-nya itu biar setiap lihat, halaman berarti di setiap halaman harus ada titel ya. itunya. Sehingga nggak lupa lihat ke atas. Ya, susah lihat ke atas nih. Yang pejabat yang mana, yang kiri Pak, yang nomor 2 atau nomor 3 gitu. Baik. Itu menarik menurut saya, sangat membantu sekali, dan kadang-kadang saya menyampaikan tolong dicek di situ. Nah, itu sangat membantu di dalam pedoman. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, dan nanti juga verifikator dan juga validator melihat di situ. Jangan asal oh ini nggak masuk, oh ini padahal mungkin kalau kadang-kadang yang dipakai itu benar kata Prof. Jamsari, kadang-kadang yang dipakai itu logika dia saja. Oh ya, kan ini datopoksi. Oh ini dia kajur datopoksi gitu. Bukan membaca atau melihat dari pedoman yang ada. Akhirnya kan jangan terjadi nanti komplain antara baik dosen maupun juga pejabat maupun juga tenaga kependidikan ke depan. Saya kira itu Pak Arya memasukkan saya yang saya ingat betul gitu, yang banyak terjadi perdebatan, dan saya kira di pedoman itu sangat detail, yang mudah-mudahan nanti di tim bisa dirapikan lagi dan menjadi poin nanti untuk kita membaca dengan seksama. Saya kira itu Prof. Jamsari. Pak Arya. Ya. Baik Pak Dekan. Sebetulnya di lampiran dari pedoman ada tupoksi dari masing-masing jabatan itu. Jadi mungkin menjadi perhatian nanti bagi verifikator dan validator untuk menetapkan mana yang tupoksi, mana yang tidak. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Artinya ya Remun ini semua sudah fair sebetulnya. Dan diharapkan pun jalannya jadinya fair dan clear gitu kan. Karena Bapak Ibu punya akun dan punya akses ke akun masing-masing. Jadi tadi Prof. Jamsari menyampaikan, makanya sering-seringlah buka akun masing-masing sehingga tidak ada perlu rasa-rasa curiga. Jadi tidak ada dusta di antara kita harusnya ya Prof. Jamsari ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Pertama 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kebetulan ini informasi A1 nih ya dari rektorat gitu kan, dari UPT. Silakan Bapak Ibu. Saya satu Pak Arya, saya lupa tadi ada yang saya tanyakan. Pak Dekan silakan. Ya, satu Prof. Jamsari mengenai tim ad hoc. Tadi saya lupa. Yang tim ad hoc ini kalau pejabat pengelola kok nggak masuk ya, nggak dihitung ya. Karena juga ada misalnya contoh kemarin itu dekan FIB atau apa gitu yang jadi ada tim, termasuk juga saya kemarin ada kayak tim kampus sehat gitu kan, yang ditunjuk kita sebagai dekan menjadi tim ad hoc-nya di universitas. Sedangkan di rubrik yang 2000 yang terakhir itu tidak masuk. Itu bagaimana Prof? Itu saja ya. Iya, saya kira kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab secara melekat kepada jabatan, saya kira nggak ada masalah Pak. Tentu mestinya harus bisa dihitung Pak. Ya. Mungkin saya nggak tahu, nanti coba saya cek lagi di pedoman itu. Tapi semestinya seperti tadi, misalnya kalau memang itu apalagi kegiatan di tingkat UNAN, dan itu bukan artinya Pak Depriman secara personal itu diangkat bukan sebagai karena dekannya, tetapi sebagai karena kompetensinya. Nah, kalau karena kompetensinya itu kan bukan karena dekan pun itu pasti akan diangkat gitu. Saya kira itu sebenarnya bukan tupoksi Pak. Itu tentu tidak masuk tupoksi secara clear. Bisa saya katakan itu tidak masuk tupoksi. Kecuali kalau memang ini karena adalah dekan, misalnya dekan FKM. Nah, tentu itu artinya menyangkut kepada jabatan kedekanannya itu. Saya kira begitu Pak. Ya, jadi nanti kalau seandainya memang ada yang itu, terus nanti ada masalah, saya kira nanti kami akan tetap coba untuk melakukan supervisi, Pak, supaya tetap bisa sesuai lah dengan proporsinya, saya kira. Di edisi 1, di edisi 2 itu, Prof. Jamsari di poin rubriknya itu 116 ya, halaman 40. Itu masih, Pak ya, di butir 116, halaman 40. Itu masih belum dicontreng di kolomnya itu yang pejabat pengelola, hanya dosen biasa dan tenaga pendidikan saja. Ya Pak, nanti akan kami coba ini kan. Tapi saya kira sekarang kalau begitu, nanti ini kan kebetulan mungkin calon validator juga saya kira sudah ada lah di FK ini yang ikut hadir dalam forum ini ya saya kira. Ya. Ada nggak yang sudah diusulkan Pak? Saya kira ada yang mudah-mudahan mendengar ini dan saya kira
bisa memahami itu, saya kira nanti. Ya, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah. Saya kira konsepnya itu tadi, pengangkatan seseorang itu dalam kepanitiaannya itu bukan karena sebagai jabatannya, tetapi memang karena kompetensinya. Jadi tanpa menduduki jabatan pun beliau akan diambil, itu artinya bahwa itu merupakan satu indikator bahwa itu berdasarkan kompetensinya gitu. Jadi Pak Depriman misalnya bidang FKM, misalnya epidemiologi misalnya, ya saya kira itu kan kepakarannya bukan karena jabatan beliau. Saya kira. Jadi mungkin itu bisa dipahami sehingga nanti ketika validator menilai tidak menjadi masalah. Terutama validator nanti kan dari FKM juga itu. Ya. Terima kasih, Prof. Mari silakan, Pak. Baik, itu sebetulnya sudah di bidang 1 dan bidang 2 pun seperti itu, Prof. Jadi untuk kegiatan seperti misalnya WD1 menjadi tim ad hoc kampus Merdeka itu tetap dihitung poin. Karena itu bukan tugas dia sebagai WD1 di fakultas. Itu adalah tugas dia, tugas tambahan beliau di level universitas. Baik, silakan Bapak Ibu. Yang kedua. Pak Arya. Ya, silakan Pak Firdaus. Nah, Pak Firdaus ini validator kita nih Pak Jamsari. Silakan Pak Firdaus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya tidak mengaktifkan videonya ya Pak. Jadi terima kasih pemaparannya Prof. Jamsari. Mungkin yang pertama terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Dekan terkait dengan keterlibatan salah satu unsur di baik itu di prodi jurusan atau di fakultas ya. Karena pengalaman sebelumnya saya sebagai koordinator kepanitraan itu tidak diakui ya. Padahal itu adalah bagian dari mata kuliah gitu. Bukan posisi sebagai tupoksi begitu ya, karena pengelolaan kepanitraan atau PKL itu kan dari mulai perencanaan sampai selesai itu butuh effort yang cukup besar, sedangkan kinerjanya tidak bisa diajukan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi koreksi juga ke depan. Kemudian menarik yang sudah disampaikan karena saya juga baru tahu informasinya dari Prof. Jamsari ini terkait dengan karya intelektual untuk dosen dan teknik pada kondisi force major seperti ini. Salah satu yang tadi dikemukakan adalah bagaimana ada inovasi tertentu untuk dalam hal mungkin layanan ya. Ini yang mau saya tanyakan bagaimana cara mengajukannya ya Prof. Dan untuk penentuan layak tidaknya sebagai karya intelektual itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dosen dengan kontrak kerja yang pada saat akhir semester, sudah selesai ujian, sudah selesai input nilai, yang bersangkutan itu mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri artinya kinerja dia itu dari mulai masuk semester sampai selesai itu sudah diberikan gitu. Kemudian mengundurkan diri pada akhir Desember. Lalu untuk P2-nya akan seperti apa? Baik, mungkin itu saja dulu Pak Arya. Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan. Pak Arya, ya. Saya juga ini menambahkan yang Firdaus itu, dosen kontrak di kita ini sama nggak yang ini dengan perjanjian itu berbeda tuh, itu pemahaman kita. Jadi itu tidak bisa dilanjutkan pertanyaan Pak Firdaus, itu berbeda, bukan itu yang dimaksud dengan dosen dengan kontrak kinerja. Jadi Bu Ami sama Bu Ami yang di kita itu adalah dosen kontrak sama dengan apa? Bukan dosen kontrak kinerja ya Pak Firdaus. Dosen kontrak kinerja itu ada SK lain lagi. Baik, itu clear Pak. Oke. Clear. Kemudian yang pertama tadi koordinator kepanitraan. Jadi kebetulan beliau Pak Firdaus ini kemarin kan sebagai sekretaris prodi Pak Jamsari, sebagai sekretaris prodi dan mendapat juga poin bulanan gitu kan. Kemudian mengajukan juga poin sebagai koordinator kepanitraan yang juga dia diakui sebagai poin jabatan gitu. Nah itu bagaimana tuh Prof. Jamsari? Makasih Pak. Saya kira pertama tentu harus mendefinisikan dulu. Saya tentu tidak tahu persis bagaimana status kegiatan yang dilakukan itu. Apakah itu memang
panitia-panitia yang terlibat di dalamnya itu dan koordinator yang terlibat di dalamnya itu memang dibawahi langsung oleh jabatan yang ada di situ, ya, atau memang itu apa namanya, panitia personal yang terlibat di dalam kepanitiaan itu memang dimasukkan di sana karena memang dalam rangka memang mempertimbangkan kompetensinya. Nah, kalau memang itu yang terjadi, pertimbangan kompetensinya tentu tidak ada kaitannya dengan jabatannya, Pak. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan jabatan, tentu boleh diklaim sebagai poin kinerja tambahan P2, Pak. Nah, saya tentu saja tidak tahu persis ya bagaimana struktur dan pertimbangan yang ada di dalam penentuan dari kepanitiaan di tingkat FKM tadi, Pak. Tapi saya kira gambaran filosofinya atau deskripsi filosofinya saya kira seperti itu. Apakah memang tim yang dibentuk itu apa namanya, dalam rangka kaitannya dengan kompetensinya atau dalam rangka dia dimasukkan sebagai jabatannya, sebagai koordinator misalnya. Oh, ini karena kebetulan ini adalah bidangnya apa namanya, ada katakanlah sekretarisnya, kita anggap ini dia sebagai ini langsung, artinya sebagai ex officio langsung bahwa dia langsung menjabat itu sebagai koordinator. Nah, kalau itu yang ditetapkan, maka tentu itu dihukumi sebagai tupoksinya, Pak. Nah, tapi terus terang saya tentu tidak berani, tidak bisa memberikan keputusan yang ini karena tentu kasus yang ada di situ saya tidak tahu persis. Baik. Tapi konsepnya saya kira seperti tadi, Pak. Baik, Pak Jamsari, itu bukan tupoksi, cuma masuk enggak dalam klausul tidak boleh mendapat untuk dua jabatan ya, mendapat 2 poin untuk 2 jabatan. Saya kira itu memang diberikan per bulan atau tidak? Satu semester diberi 1 poin kalau saya nggak salah. 1 poin enggak, Pak, nggak masuk. Yang biasanya yang ada batasan tidak boleh double klaimnya itu apabila poin itu diberikan per bulan, Pak. Oke, clear. Nah, kalau poinnya diberikan per bulan, maka dia harus memilih salah satunya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh dibayar dua double itu kalau dia sama-sama mendapat poin bulanan ya, Prof. Dan contoh saya sampai sekarang itu masih kepala laboratorium. Lalu di satu sisi saya juga menjadi koordinator prodi S2 biotek di Pasca Sarjana. Ini kan sama-sama diberikan per bulan, Pak. Jadi cuma saya harus memilih salah satu. Saya harus memilih salah satu. Cuman strateginya boleh begini, Pak. Di BKD kan bisa dimasukkan itu kepala laboratorium. Bisa diklaim, nggak masalah, berikan aja itu untuk kepala laboratoriumnya di LKD-nya sehingga memenuhi, kan memang di BKD itu bisa diakui itu kan. Nah jadi nanti untuk remunnya ya ambil aja yang ketua prodinya yang ya dalam tanda kutip poinnya mungkin lebih besar bisa diambil, nggak apa-apa, itu juga legal saja, orang kita memang juga mengerjakan itu kan. Dan saya kira tidak ada masalah. Tricky ya siapa yang nggak ada aturan yang disalahi dengan itu gitu. Jadi boleh, Pak, bukan nanti ini pintar apa cerdik ya, nggak masalah, memang kenapa kalau cerdik, yang penting tidak melanggar aturan kan. Itu saja, Pak. Baik. Ada contoh satu lagi, Pak Ri. Ini yang menarik juga, tahun lalu juga gini. Misalnya gini, bidang 3, dia sebagai apa namanya bawahi kemahasiswaan dan alumni, dan dia juga jadi pembina di UKM. Ini gimana, Prof. Di unit kegiatan mahasiswa. Padahal kan tupoksi dia kan membina itu, tapi dia juga sebagai pembina salah satu UKM yang dibina gitu. Iya, makanya sebenarnya pendeskripsian secara lebih detail tentang tupoksinya, sebenarnya justru yang lebih tahu itu adalah pimpinannya ya, bagaimana mereka mendeskripsikan ini tugas Anda sebagai bidang 3 ini apa. Nah, kalau itu juga menjadi tanggung jawab aja pembinaan Anda, misalnya pembina UKM, pembinaan seluruh UKM yang ada di fakultas itu adalah tanggung jawab bidang 3, maka mau apapun dia masuk adalah tupoksi dia gitu loh. Sebenarnya kan begitu. Ini makanya nih yang terjadi kan di kita ini bisa dikatakan, kalau mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa pimpinan pun kadang-kadang belum mengerti nih bidang 1 ini kalau dipretelin bidangnya kerjanya apa. Pimpinannya juga belum tahu, yang bersangkutan juga kadang-kadang mungkin belum tahu juga kalau mau jujur ya. Sehingga kadang-kadang ketika nanti mengklaim itu akhirnya beda. Makanya itulah salah satu argumen ataupun latar belakangnya kenapa kita mencoba mendeskripsikan itu dalam suplemen itu, supaya nanti meskipun itu kami sadar itu belum sempurna, Pak, karena memang masih harus diperbaiki, harus ditambah, bahkan nanti
dalam konsep kita, itulah nanti yang akan dipergunakan sebagai salah satu indikator di dalam penilaian SKP yang bersangkutan, Pak. Di dalam kontrak kinerja. Kan nanti dia itu sebenarnya kalau WD-WD itu kan dia menerjemahkan nih dekan itu punya kontrak dengan rektor itu apa? Kan dekan itu punya kontrak dengan rektor. Nah, apa yang dilakukan oleh WD-WD-nya itu adalah merupakan penjabaran, pembagian dari breakdown dari kontraknya dekan kepada rektor tadi kan. Nah ini makanya nanti di dalam tupoksi kita itu, kita harus lengkapi dengan indikator-indikator dan variabel-variabel. Misalnya ketika dia membimbing mahasiswa, misalnya berapa jumlah mahasiswa yang bikin, indikatornya apa, itu harusnya mestinya ada begitu Pak. Tapi ini kita nanti sedang coba kelola itu dan memang butuh waktu, dan nanti kalau seandainya sistem aplikasi yang kita buatkan sudah jadi, ini sekarang kita sedang merancang itu, sehingga nanti para pimpinan itu di setiap awal itu sudah mendelegasikan kerjaan Anda gini, 1 semester ini Anda harus punya kerja ini, targetnya sekian, kalau tidak maka nilai poin Anda sekian. Nah, harusnya begitu Pak. Nah, tapi ini suplemen yang kita buat itu masih prematur, tapi setidaknya itu mengingatkan kepada kita semuanya untuk mulai berpikir tentang apa yang semestinya harus saya lakukan dan apa target yang harus saya kerjakan. Nah, tapi memang tidak gampang, tapi ya mudah-mudahan kalau kita semuanya bisa kerjasama, saya kira bisa ini Pak. Saya kira ya saya tetap optimis lah, walaupun tidak sempurna, tapi adalah perbaikan saya kira. Baik, Prof. Jamsari. Jadi mungkin sebagai laporan juga, Prof, mulai tahun 2021 ini DFKM lebih sederhana lagi untuk verifikasinya. Karena DFKM-nya hanya untuk dosen hanya ada 2 verifikator lagi, Prof. Oke. Karena kita kan sudah kajur ya yang kemarin dibentuk. Jadi ada tinggal 2 jurusan dan 2 verifikator. Jadi memang kita sangat berharap 2 orang verifikator dosen ini lebih paham gitu kan dengan sistem penilaian remunerasi. Baik, Bapak Ibu. Baik, Pak. Kalau seandainya sebenarnya ini sekarang problem ini kadang nanti kan verifikator ngeluh nih banyak nih dosen 51. Lalu kemudian kalau nggak salah ditambah tendik, dia kan harus meriksa satu persatu dokumen. Sebenarnya kalau dokumen itu sudah dipersiapkan dengan benar, dimasukkan oleh operator juga benar, verifikator itu sudah gampang-gampang saja sebenarnya. Ini kadang-kadang kan dokumen itu yang sangat bervariasi dan lalu kemudian kesesuaiannya tidak seragam semua. Nah, ini yang akhirnya membingungkan oleh menambah kerja beban dari verifikator, termasuk nanti ikutannya validator juga jadi repot gitu. Ya, tapi sekarang udah sangat diuntungkan dengan adanya metode rekapitulasi. Betul. Jadi itu memang kinerja bersama kan. Ya. Salah satu argumen kita dan latar belakang kita akan membuat rekap itu, menyarankan rekap itu supaya lebih seragam. Lalu kemudian operator lebih tidak lebih banyak kerja. Kenapa? Karena ketika dokumen itu sudah jadi, maka nanti dia tinggal tagging saja di sistem, Pak. Tinggal klik saja di sistem. Yang kedua, beban server kita juga semakin kecil, Pak. Karena hanya 1 dokumen yang diupload kan, yang lainnya hanya ngikut-ngikut link saja. Padahal server kita ini sering jadi masalah nih, memorinya sampai sekarang belum diatasi kekurangan itu, sehingga Remun itu ketika nanti akan membuat periode berikutnya data yang lama itu harus dikeringkan dulu, harus dikuras dulu sehingga tersedia nanti ini memorinya. Nah, kemudian juga bagi validator juga lebih gampang. Kenapa? Karena dia sudah tahu di mana yang akan dia cek saja kan. Nah, itu memang ide membuat rekap ini. Ya mudah-mudahan lah kita lihat nanti, mudah-mudahan ini bisa membantu lah saya kira untuk lebih simpel. Iya. Pak Firdaus gimana? Sudah clear pertanyaannya? Ya, clear Pak Arya. Enggak, ada satu pertanyaan dari Pak Firdaus belum saya jawab, Pak. Ya. Mengenai bagaimana pengusulan karya intelektual. Nah, tadi saya sudah jelaskan, Pak. Itu Pak Firdaus ya. Karya intelektual ini yang masih kita maksudkan ini adalah karya intelektual pengembangan aplikasi sistem. Nah, caranya bagaimana? Jadi pertama harus ada permintaan dari user, pengguna itu. Siapa yang akan menggunakan aplikasi itu gitu loh. Nggak bisa sembarangan semau kita mengembangkan itu enggak. Misalnya fakultas FKM misalnya, kami membutuhkan sistem aplikasi ini. Itu harus dibuatkan surat permintaan itu dan diusulkan ke LPTIK. Itu. Karena LPTIK yang kita anggap itu punya otoritas pengembangan itu. Nah, setelah itu selesai dikembangkan, timnya ini, lalu kemudian utility dan fungsionalitas dari sistem itu harus juga diuji oleh LPTIK. Jadi ada permintaan dari yang bersangkutan untuk menguji itu.
Ketika nanti LPTIK sudah, oh ini sudah bagus, ini apa namanya sudah sesuai, semuanya sudah bisa berfungsi, dan lalu nanti LPTIK yang akan memberikan poinnya, Pak. Jadi setiap masing-masing pengembangan sistem aplikasi itu punya batas maksimal poin. Apakah dia tingkat fakultas, tingkat jurusan, tingkat UPT atau tingkat UNAN atau bahkan tingkat luar UNAN, itu juga bisa ada besaran poinnya itu sudah ditentukan. Tapi itu poin maksimal gitu loh. Nah, poin maksimal yang bisa diklaim. Kalau seandainya utilitas atau fungsionalitas dari sistem itu tidak tidak berfungsi 100%, maka nanti LPTK bisa menurunkan Pak poinnya. Nah, tergantung poin itu, apakah di dalam tim pengembang itu hanya satu orang atau dia ada tim. Nah, kalau seandainya itu satu orang, ya itu bisa diklaim untuk satu orang tersebut. Tapi kalau seandainya itu tim, maka nanti akan dibagi, dan LPTIK bisa memberikan rekomendasi berapa poin-poin yang diberikan oleh masing-masing person di dalam poin tadi. Nah, ketika itu sudah jadi, maka nanti diusulkan, Pak. Jadi kita mengusulkan untuk insentif ini itu berbeda dari P2 yang ada ini, Pak, supaya tidak nanti memakan space ataupun jatah dari nilai P2 yang sudah ada persentase masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi itu nanti akan ketentuannya apa yang diputuskan nanti diatur dengan ketentuan rektor tersendiri, Pak Firdaus. Saya kira itu yang bisa saya berikan penjelasannya mengenai sistem insentif, termasuk juga mengenai perlombaan-perlombaan tadi, Pak. Jadi kalau perlombaan tadi nanti diusulkan oleh, kalau itu kegiatannya diikuti oleh atas nama rektorat, nanti bagian kepegawaian atau yang mana KBAU yang mengusulkan untuk mereka diberikan insentif, Pak. Ya sama saja sebenarnya, hanya model kalau dulu kan orang juara dikasih apa gitu kan, itu aja sebenarnya begitu. Itu Pak Firdaus ya. Ya, terima kasih. Baik, ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Pak Denas, silakan Pak Denas. Mikrofonnya Pak. Sinyal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, saya ada mau menanyakan terkait juga tim ad hoc tadi ya. Jadi pada prinsipnya dari yang saya tangkap ini memang tim ad hoc itu merupakan pekerjaan yang bukan tupoksinya gitu. Biasanya dalam menyiapkan suatu tim ad hoc, apa tupoksi kita tuh ingin kita kembangkan gitu. Lalu dengan beban kerja itu kadang-kadang tidak mendukung gitu. Artinya kekurangan staff lah kira-kira begitu ya. Kekurangan kawan lah kira-kira gitu. Jadi kalau seandainya pertimbangan apa yang bisa menyebabkan dibuatkan suatu tim ad hoc? Nah, itu juga satu pertanyaan. Ya, kapan sesuatu itu akan dibuatkan tim ad hoc itu? Padahal itu sebenarnya memang tupoksi kita itu, tapi kita melihat ini beban kerjanya berat ini gitu, sehingga nggak akan tercapai hasil yang optimal. Maka muncullah idenya buat tim ad hoc. Nah, kadang-kadang memang kita masuk kita situ, tapi kalau memang kita nggak bisa masuk ya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, itu mungkin yang pertanyaan saya, itu menyikapinya tuh gitu. Makasih, Prof. Silakan langsung, Prof. Baik, makasih Pak Desmond. Jadi pertimbangannya sudah benar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi memang karena itu adalah sebenarnya kewenangan katakanlah bidang apa gitu, bidang 3 atau bidang 1, tapi kemungkinan nggak terkejar, maka dibentuklah tim ad hoc untuk membantu merealisasikan dari kegiatan yang direncanakan tadi. Nah, Bapak atau siapapun yang menjadi pengemban misalnya bidang 1 atau wakil dekan 1 misalnya, boleh masuk dalam kepanitiaan itu, cuman karena itu menjadi tupoksinya, maka dia tidak diberikan poin, Pak. Jadi dia bisa bersikap bertindak sebagai penanggung jawab misalnya, atau apalah namanya dibuatkan di situ. Tapi tidak diberikan poin. Jadi dia boleh masuk dalam kepanitiaan itu, sama dengan ketika kemarin kami membuat kegiatan seminar internasional. Itu di atasnya itu ketua steering committee-nya rektor, Pak. Lalu kemudian ketua penanggung jawabnya ketua LP2M. Nah, ketuanya baru saya misalnya. Nah,
rektor tidak dapat poin karena rektor tuh nggak boleh dapat poin-poin lagi, dia sudah dapat 28 dan itu sudah sudah meliputi semua, kuliah-kuliahnya tidak diakui, apa nggak diakui karena semua kegiatan di bawah rektorat dari universitas ini di bawah kendali beliau gitu, jadi poinnya 0 Pak. LP2M juga begitu Pak, kegiatan seminar itu menjadi tanggung jawab LP2M karena dia merupakan bagian daripada kegiatan untuk diseminasi, meningkatkan ini segala macam. Ini tanggung jawab dia, maka juga poinnya 0 Pak. Nah yang dapat itu adalah misalnya karena saya sebagai tidak ada kaitannya dengan LP2M dan apa segala macam, nah baru ketua itu bisa dapatkan termasuk yang lain-lainnya di bawahnya itu Pak. Jadi prinsipnya seperti itu Pak. Jadi boleh nggak apa-apa. Memang itu tujuan ad hoc itu kan karena memang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang per orang gitulah. Jadi siapa yang masuk di sana ya dimasukkanlah orang-orang yang memang dianggap kompeten, yang memang kira-kira bisa bekerja, bisa melancarkan apa yang menjadi kegiatan itu, baru dia diberikan poin. Intinya sebenarnya siapa yang bekerja, berkinerja, itulah yang dihargai gitu loh Pak. Nah, tapi kalau itu menjadi bagian tupoksi, dia sudah diberikan poin sesuai dengan poin yang diberikan dalam status corporate grade yang bersangkutan Pak. Nah itu. Kecuali kalau memang itu tadi adalah menyangkut seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, karena kompetensinya gitu loh, bukan karena jabatan tadi gitu loh. Karena memang ahli misalnya bidang apa ya dia ya silakan gitu. Tapi kalau saya nih sekarang sebagai kepala UPT nih, saya memberikan sosialisasi ini kemarin saya banyak dapat surat tugas, surat pintaan segala macam, nggak boleh saya klaim lagi Pak karena memang itu sudah tugas saya mensosialisasikan ini gitu loh. Kalau enggak dapat saya banyak ini 14 fakultas saya dapat poin semua. Tapi nggak boleh Pak. Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Karena itu apapun resikonya, apapun saya harus 14 kali melakukan Zoom meeting dalam jangka waktu 2 minggu, ya mau tak mau saya harus lakukan dan poin saya 0 untuk itu. Gitu Pak kira-kira. Iya. Menarik. Oke. Baik Pak Danas, udah oke Pak? Ya sudah bisa Pak. Lalu satu lagi sedikit pertanyaan gini Pak. Kita kalau pada suatu kesempatan kita kadang-kadang juga menghadirkan dari luar gitu Pak ya, menghadirkan dari luar. Padahal pembayaran untuk dalam bentuk cash begitu, barangkali saya nggak tahu di anggaran sekarang itu apakah masih memungkinkan itu dilakukan atau dia anggap memang ini bagian dari apa juga gitu kan, bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang dihitung gitu kan. Nah itu bagaimana tuh Pak? Baik Pak. Dari sistem skema remunerasi kita, memang kita menggunakan konsep one salary system memang. Jadi artinya kita berharap bahwa ini semua pengeluaran-pengeluaran itu memang lewat sistem remun. Namun demikian kita juga masih memberlakukan eksepsional. Makanya di dalam pedoman remen itu kan ada kebijakan honorarium Pak. Jadi hal-hal seperti misalnya kalau tadi Bapak sebutkan ada tenaga ahli luar yang kira-kira mengikuti kegiatan kita undang sebagai narasumber misalnya, itu masih bisa dibayar dengan skema honorarium. Tapi skema honorariumnya itu adalah dimasukkan dari kegiatan yang sudah proker yang sudah dimasukkan di dalam program itu Pak. Jadi contoh misalnya kemarin kita mengundang misalnya guest lecture misalnya kan untuk dalam sebagai salah satu program kegiatan dari Prodi S2 Biotek. Nah, di dalam proker kita itu kan nanti dicantumkan itu berapa anggaran biayanya, termasuk anggaran adalah honorarium dari pembicara misalnya. Itu dimasukkan di sana dan itu bisa dibayarkan lewat skema honorarium Pak sebagai honor sebagai honor pembicara di dalam skema tadi. Tapi kalau yang kita sebagai pengelolanya, nah sekali lagi seperti tadi misalnya saya berikan contoh saja misalnya saya sebagai kepala prodi S2 Biotek itu sudah mengusulkan proker termasuk kegiatan antara lain guest lecture tadi. Saya masuk sebagai ketua panitia guest lecture. Ya saya kan itu menjalankan program yang saya usulkan gitu loh. Nah kalau saya sebagai ketua panitia itu sudah tidak bisa lagi mengklaim bahwa saya sebagai ketua panitia guest lecture tadi. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan poin sebagai kaprodi di mana diberikan poin kalau nggak salah sekitar berapa itu 1,6 per bulan kalau nggak salah. Nah itu Pak, jadi karena itu menjadi melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kita. Tapi sebagai pembicara tadi itu sudah dapat poin dari program kegiatan yang sudah dianggarkan untuk itu Pak. Jadi nggak ada masalah, itu masih bisa diberikan dalam bentuk honorarium bagi pembicara tadi. Mungkin itu Pak kira-kira ya, kalau mudah-mudahan saya nggak salah tangkap dengan inti dari pertanyaannya.
Masih mood, Pak. Baik, sudah ya Pak Denas ya. Masih ada Bapak Ibu? Prof, masih ada waktu, Prof? Mohon Masih? izin, Pak. Mohon Pak, izin, ya. Pak. Prof. Jansari masih bisa ya? Masih, Pak. Saya kira masih bisa. Saya memang hari ini saya siapkan untuk ini. Oke, baik Bapak Ibu silakan. Kebetulan kita. Pak ya, Dici Pak. Dici, oke, Dici ini operator Prof. Jansari, operator di FKM. Silakan Dici. Baik, terima kasih Pak Arya. Sebelumnya di sini Dici mau menanyakan terkait ini Pak, terkait di edaran surat remunerasi sekarang kan ada katanya harus menginputkan SKP Januari-Juni 2021. Nah, setelah kami lihat di akun remunerasi itu yang muncul hanya bulan Juli dan Desember. Jadi itu pada bagian mana harus kami inputkan kontrak kinerjanya Pak? Kontrak kinerja, Bu ya, bukan Iya. SKP ya. Oh iya, Oke, kontrak. nanti kontrak kinerja nanti akan kita coba setting lagi. Makanya kan sekarang ini kita masih fokus kepada input dari SKP yang sudah dilaksanakan di Juli Desember 2020, Pak. Jadi untuk Bu, ya, jadi untuk yang kontrak kinerja nanti kita akan setting lagi dan akan kita sesuaikan lagi dengan dan kita bicarakan dengan tim adminnya, Bu. Jadi makanya kita belum bisa juga untuk yang ini, untuk yang Januari Juni. Tapi nanti setelah ini tuntas untuk inputnya, baru nanti kita akan coba establishkan untuk sistem input kontrak kinerjanya, Bu. Kontrak kinerja Januari Juni 2021 ya. Iya Pak. Terus kemudian yang kedua Pak, di sini kan ada terkait jabatan struktural dari FKM itu kan sebelumnya ada pergantian wakil dekan. Nah itu kan ada yang terkait dia menjabat 2 bulan dan digantikan di bulan September misalnya. Itu untuk poinnya bagaimana Pak? Apakah di sistemnya diganti atau bagaimana Pak? Di sistem itu biasanya sudah dicatatkan berapa lama dia menjabat, sehingga nanti katakanlah seorang wakil dekan mendapatkan poin kita 23. Itu kan sebenarnya 23 untuk 6 bulan. Kalau seandainya dia hanya 2 bulan, maka nanti ya 2/6 kali 23 itu yang dia dapatkan. Jadi di dalam perhitungan remunnya, di dalam sistem aplikasi itu sudah dibuat aturan seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu saya kira di operator, apakah operator perlu diminta memasukkan angka itu? Saya kira enggak di dalam sistem. Nah, enggak Pak, makanya itu mau menanyakan terkait di sistem apakah udah ada langsung. Tapi nanti sudah ada dalam perhitungan, itu sudah diperhitungkan seperti itu, Bu. Jadi kita sudah mempertimbangkan berapa lama, makanya tadi saya sebutkan tadi termasuk TMT. Kadang-kadang data itu yang kami tidak dapatkan gitu. Nah, meskipun kami berusaha menelusurinya, misalnya sebagai contoh data pembayaran P1 itu kan biasanya juga ada mencerminkan itu ya. Nah, makanya kami kemarin juga minta salah seorang tim kami untuk bisa mengurus itu, saya bilang, supaya itu nanti tidak ada kesalahan ketika kita nanti dalam melakukan perhitungan. Karena dalam periode lalu itu sempat ada gitu loh, sudah selesai perhitungan semua, baru muncul komplain, kok saya nggak dihitung ininya. Gitu. Ini kan pusing kita jadinya begitu kan. Dan yang salah siapa? Pimpinannya nggak mau memberitahu gitu loh. BPP juga tidak memberikan ini. Tapi memang data untuk itu memang sangat sekarang ini kita pusing. Contoh saja, saya tanya, ini kan kebetulan untuk kasus yang dekan dan wakil dekan tadi, berapa jumlah mahasiswa yang dikelola oleh fakultas? Saya tanya ke LP3M nggak tahu, saya tanya ke bidang 1 nggak tahu. Lah terus kami tanya sama siapa kalau begitu? Mereka saja nggak tahu, coba bayangin. Padahal itu kan semestinya bidang 1 mestinya tahu gitu loh, tapi nggak tahu kenyataannya gitu. Akhirnya terpaksa kami minta ke LP3. Nah, alhamdulillah ternyata LP3 itu dari data pendaftaran ulang gitu loh. Kan sesuatu yang sangat ini memperlihatkan bagaimana kacaunya sistem database kita gitu. Saya tanya lagi, berapa prodi yang dikelola oleh masing-masing fakultas untuk semester ini? Nggak juga tahu LP3M. Sehingga akhirnya ada kemarin data bekas laporan kegiatan apa gitu, baru dari situlah ada datanya. Nah ini yang problem-problem seperti ini yang memang perlu kita atasi, dan saya pikir sistem database di UNAN ini yang terpisah-pisah lalu tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kalau nggak salah di dalam konsep BKD yang akan disosialisasikan mulai Januari, diberlakukan mulai Januari ini, semuanya menggunakan sistem terintegrasi lewat sister kalau nggak salah. Ya meskipun ada database masing-masing, tapi semuanya harus terkoneksi kalau nggak salah. Nah itu yang memang problem yang memang harus kita pertimbangkan, sehingga dosen itu tidak lagi
disibukkan dengan urusan administrasi dokumen dari kegiatan-kegiatan dia, tapi dia sudah fokus untuk bisa ya sudah lebih nyaman lah, diharapkan begitu. Tapi ya tentu butuh waktu. Demikian Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja. Baik, Mohon izin Pak, di terakhir boleh Pak? berikut Yevi. Pak Yevi ini validator kita, Pak Damsari. Ya sudah sudah diusulkan Pak ya. Ya, silakan Pak Yevi. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Prof. Damsari yang saya hormati, Bapak Pimpinan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Tadi, yaitu berkaitan dengan sambungan pertanyaan dari Pak Firdaus ya Pak. Ayo langsung tanya jawab ya. Ini karena ada 2 kegiatan. Misalnya satu kegiatan tadi terdiri dari beberapa orang yang jumlah poinnya itu sudah ditentukan. Tentu poin tersebut juga akan dibagi seperti itu. Dan apakah dalam pembagian itu nanti nampak jelas di dalam surat tugasnya atau bagaimana Prof seperti itu. Karena menarik juga di beberapa pengalaman saya yang validator yang kemarin itu, di fakultas lain ada beberapa dosen di FKM yang memiliki surat tugas dari fakultas lain itu pada surat tugas itu nampak jelas, misalnya dia sebagai kepanitiaan, maksimal poin di kepanitiaan itu secara keseluruhan misalnya ada 2, sehingga sudah terdistribusi dengan baik, masing-masing anggota dari kepanitiaan itu sudah tahu poinnya masing-masing, sehingga kami pun dari validator itu sangat gampang sekali melacak sesuai dengan apa yang diinput seperti itu Prof. Apakah memang seperti itu harusnya atau bagaimana Prof seperti itu? Karena berdasarkan kondisi saat ini, saya pikir insya Allah dalam pelaporan saat ini itu akan ada juga akan ada juga kasus, yaitu contohnya kepanitiaan IPAC yang kemarin Pak gitu, seperti itu. Tentu ada nanti berapa maksimal daripada keseluruhan kepanitiaan dan berapa nanti masing-masing ketua, lalu nanti anggota, koordinator, poinnya masing-masing berapa sehingga nampak jelas seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Baik. Boleh Pak, langsung Pak ya? Iya Pak. Pak PD2, saya izin untuk jawabnya langsung ya. Halo? Saya izin langsung menjawab Pak PD2 ya. Silakan Prof. Silakan. Jadi betul Pak Yefri tadi. Jadi memang di dalam laporan kegiatan itu, ini bisa dilihat ya di share saya. Bisa Pak. Bisa kan? Ya. Ini salah satu contoh yang kami buat. Jadi laporan kegiatan Seminar Internasional ISBAU 2020. Dasar penugasan. Kadang-kadang ketika kita membuat seminar ini, itu nggak ada SK penugasannya Pak. Seperti contoh nih, kita minta ke LPPM nggak dikasihnya, nggak sampai sekarang ya, mungkin karena capek dia bikin SK itu aja. Oke, nggak masalah dasar penugasan ya. Nah, jadi bisa saja kita kosongin. Tapi dia kalau kita di dalam diskusi WA segala macam dia buat segala macam udah. Nah, lalu nama kegiatan apa? Jelas tempat kegiatan karena kita kemarin mengadakan kegiatan internasional, lalu kemudian juga Zoom-nya online ya. Ini semacam e-seminar Pak. Kemarin di tanggal 16 2029. Nah, ketua pelaksana udah di sini, Profesor Doktor seterusnya. Lalu kemudian ada uraian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Siapa yang mengikuti, berapa jumlahnya bagaimana hasilnya segala macam, ada semacam uraian singkatnya saja, nggak perlu terlalu detail. Nah, baru ketika sampai ke di bawahnya itu ada penetapan poin kinerja, Pak. Dari kegiatan ini semua. Jadi Rektor Universitas Andalas, Ketua Steering Committee 0, Pak. Ketua LPPM, anggota Steering Committee 0. Lalu kemudian saya sebagai ketuanya, ketua panitia sudah 1,2 karena memang ini diatur sebagai maksimal Pak, di dalam pedoman itu 1,2, nggak boleh lebih dari itu. Lalu kemudian anggota-anggota yang lain, Rotel Patia, sekretariat, nah ini sudah ditetapkan semuanya Pak. Sampai ini total maksimalnya itu sesuai dengan levelnya itu, kalau seandainya ini level internasional itu nggak salah 15 kalau nggak salah Pak. Nah ini kan 12.30 ya nggak apa-apa Pak, nggak usah dihabisin kalau memang kita menganggap bahwa poin-poin yang kita berikan ini sudah wajar, sudah pantas mereka menerima itu gitu loh. Ya. Nah, ini jadi begitu. Nah, terus juga perlu diperhatikan, Pak. Ini di dalam kepanitiaan ini saya melibatkan juga mahasiswa. Saya melibatkan juga dosen yang belum PNS misalnya. Nah, mereka kan nggak dapat remun, Pak. Ya kan? Nah, mereka nggak dapat remun. Mahasiswa-mahasiswa ini tetap kita berikan poin kinerjanya, Pak.
Jadi kita sebutin di sini, lalu kemudian dijumlahkan adalah 12,30. Kenapa? Karena esensi filosofinya di dalam proses penilaian ini, suatu kegiatan itu sudah punya plafon anggaran. Nah, kalau kita sebutkan kegiatan contohnya ini adalah seminar internasional, itu sesuai dengan pedoman dibuat di sana maksimal adalah 15. Berarti rata-rata katakanlah itu 15 juta Pak plafon untuk kepanitiaannya saja. Nah, mahasiswa-mahasiswa tadi tetap diberikan ini, dan ini kita berikan dalam bentuk nanti adalah honorarium mereka gitu loh. Jadi kan kebetulan panitia ini punya dana lebih dari pelaksanaan itu, meskipun kemarin kami tekor juga. Nah, tapi kami harus mencarikan juga tambahannya. Makanya ini harus dihitung-hitung nanti kalau kita buat acara seminar itu kan. Kita buat Pak masing-masingnya. Yang mereka nanti adalah dosen, ini seperti contoh ini misalnya, Profesor Dr. Martin Syukur, moderator keynote speaker 0,25. Lalu Dr. Desa 0,25 misalnya sebagai moderator keynote speaker. Karena memang di situ dalam pedoman itu seperti itu. Lalu tim publikasi ada macam-macam 0,2. Yang dosen inilah yang bisa digunakan nanti untuk digunakan di dalam menilai poin mereka Pak, di dalam memasukkan, menginputkan remun kinerja mereka gitu. Termasuk misalnya moderator, sesi paralel dan segala macam kan sudah ada ininya. Nah, kalau seandainya dia sudah sudah terlibat di dalam kegiatan di atasnya, tentu katakanlah seperti Roja Yunita di atas dia sudah dapat juga nih, kalau nggak salah dia bagian sekretariat, ya sudah di sini saja dia gitu, meskipun kerjaan dia ya karena dia kebetulan adalah panitia inti gitu loh, makanya dia membantu yang lain, makanya dia sudah tidak mendapatkan lagi karena dia di sini hanya sebagai backup misalnya seperti itu. Nah kira-kira prinsipnya seperti itu Pak, kalau kita memberikan nilai, mengeluarkan SK kinerja, kira-kira seperti itu Pak. Jadi semuanya sudah ada plafonnya, lalu kemudian poin-poinnya juga sudah ada, dan nanti itu yang digunakan oleh operator untuk memasukkan berapa angkanya, verifikator untuk menilai berapa kebenaran daripada data kegiatan itu, lalu kemudian juga untuk validator menilai berapa poin yang dia ajukan, apakah itu benar atau tidak sesuai dengan dokumen kinerja yang dia klaim. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami Pak Yevi. Bisa Prof, terima kasih Prof. Baik, jadi intinya di laporan kegiatan ya Prof ya? Betul, laporan kegiatan, tapi di situ sudah memuat juga adanya poin-poin yang sudah diperinci Pak. Ya, sederhana saja, sebenarnya itu kan ringkasan, kegiatan ringkasan. Kalau mau yang detail ya sebenarnya outputnya ya kalau mau seminar kita kan proceeding sebenarnya. Kan itu saja sebenarnya sudah cukup. Nggak usah yang tebel-tebelan, nggak perlulah saya kira. Yang jelas kan aspek legalitasnya terpenuhi. Ya, ada yang mengatakan kebenaran pengakuan dari faktual kerja dan juga aspek legalitas juga harus dipenuhi. Karena aspek legalitas ini penting dalam rangka nanti kalau audit kita. Itu audit itu perlu. Nah, ini tinggal di bawahnya dikasih tanda tangan ini Pak, kasih tanda tangan kita sebagai ketua panitia, lalu kemudian ketua LPPM atau Pak Rektor. Ya, kalau Pak Rektor repot ya ngapain ngurusin itu, ketua LPPM cukup. Dan ini nanti mereka yang akan memasukkan Pak. Jadi nanti operatornya dari LPPM itu. Karena apa? Karena di mana dia di input oleh operator itu nantinya akan menentukan beban anggaran yang akan diambilkan. Ya. Kalau seandainya kegiatan di fakultas, maka yang mengetahui adalah dekan atau wakil dekannya. Nah, nanti yang memasukkan operator fakultas. Dananya yang akan digunakan untuk membayar masing-masing poin ini dari fakultas itu gitu loh. Nah, jadi nanti dari situ nanti bisa ditarik di mana sumber dana itu. Ya. Oke, Pak. Baik, masih ada Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau didiskusikan sama Prof. Jamsari. Halo, Assalamualaikum, mohon izin Pak Arya. Silakan Bu Helmizar, silakan. Baik, terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamsari. Prof. Jamsari ini dosen saya juga dulu ya, waktu S3. Terima kasih Prof. sudah hadir bersama dengan kami sini dan menarik apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Jamsari tadi. Ini sebenarnya untuk sistemnya mungkin ini sudah bagus ya, artinya sudah diapakan, sudah ada panduannya Prof. Dan juga dari fakultas mungkin sudah juga membuat apakah nanti pedoman atau panduan-panduan mungkin ya untuk apa ini.
Cuma kita ini sebenarnya mungkin ini yang tidak terkait dengan teknis ini, Prof. Ya, sebenarnya untuk sharing saja. Ini bagaimana menurut Prof. Jansari misalnya terkait juga tadi sebenarnya sudah disampaikan juga seperti sekarang kan FKM itu dengan SOTK yang baru ya, Prof ya. Jadi kita sudah lebih diperkecil, kita cuma 2 jurusan. Sementara sebelumnya ya artinya kami termasuk anggota tim Remon dulu, Prof. Tapi sekarang mungkin tidak lagi. Di mana dulu kita dengan struktur yang lama itu tugas kita sudah berakhir di akhir Januari, jadi akhir Desember dulu, Prof. Jadi dengan adanya SOTK yang baru sekarang, tentu ini baru di SK-kan rektor itu di akhir Desember, Prof. Sementara ya kita nggak tahu apakah kebijakan fakultas orang-orang yang memvalidasi dan yang ini baru dia jabatannya baru pada akhir Desember ini. Jadi ini bagaimana seharusnya, Prof? Ini secara apa aja gitu, Prof? Karena yang tentu yang divalidasinya itu dan yang diapanya itu adalah kinerja yang tentu dia tidak mungkin tidak secara ya, Prof ya. Artinya ada dulu mungkin yang memang di bawah tugas dan tanggung jawabnya atau bagaimana seharusnya gitu, Prof. Artinya yang menjadi Prof, yang tugas dari tim Remon ini gitu, Prof. Sementara dia baru dengan jabatan itu baru akhir Desember ini. Jadi bagaimana gitu, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan. Jadi ini maksudnya yang validatornya atau yang siapanya nih? Maksudnya nih, Prof. Oh, verifikator. Verifikator ya. Atasan langsung. Verifikator ya nanti tinggal ini saja yang menjadi verifikator ya kalau kemarin itu siapa ini yang berganti jabatannya? Kapolri. Ya, dulu kita terlibat gitu, Prof. Kita ada departemen dulu namanya, Prof. Jadi kita jadi salah satu ketua departemen. Masa tugas kita kan habisnya awal Januari ini, Prof. Jadi sekarang digantikan jadi dengan adanya jurusan. Jadi sudah diganti dengan ketua jurusan yang baru. Sementara ketua jurusan yang baru ini kan baru SK-nya di akhir Desember ini. Sementara dia akan memverifikator kita lagi gitu. Jadi gimana bagusnya itu, Prof? Seharusnya. Ya. Jadi siapa yang akan memverifikasi dosen yang ini ya? Yang dosen-dosen, kegiatan-kegiatan dosen yang yang di itu. Ya biasanya yang pejabat yang baru itu yang akan memverifikasi, Bu, untuk ininya. Jadi yang kebetulan yang sekarang baru diangkat ya itulah kebetulan dia dapat ketiban tanggung jawab dari situ, saya kira. Tidak lagi yang yang lama itu. Karena memang ya ini kan karena kebetulan di situ itu menyangkut kepada aspek jabatan ya gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya sih memang cenderung itu yang memverifikasi adalah pejabat yang baru. Gitu. Karena nggak mungkin kan kita bebankan itu ke pejabat yang lama gitu. Karena dia sudah nggak lagi nggak lagi menjabat. Nah, kalau kita kasih beban tanggung jawab untuk memverifikasi kan nanti ya repot nanti. Pertanggungjawaban juga repot, ketika ada masalah juga nanti repot. Ya memang itu tentu beralih tanggung jawabnya ke pejabat yang baru, Bu, sebagai verifikator. Siapa yang saat itu secara official bertugas sebagai katakanlah kajur atau apalah namanya, mestinya sekarang kajur ya kalau nggak salah. Nah, itu yang akan menjadi verifikator dari kegiatan-kegiatan dosen yang di periode Juli Desember 2020, Bu. Oke, terima kasih, Prof. Tapi untuk yang kinerja itu apakah sesuai nggak, Prof? Artinya untuk menilai kinerja dengan pejabat yang baru itu menilai kinerja yang sebelumnya gitu ya. Berarti mereka bukan atasan yang langsung gitu. Gimana, Prof? Betul. Ya, memang betul. Jadi artinya kan dia otomatis juga pemahamannya terhadap kegiatan yang dilakukan di Juli Desember kan belum ada. Ya, tapi saya pikir nanti dengan bekerja sama dengan pejabat yang lama, saya kira kan bisa saja itu diatur ya. Nah, karena memang secara ofisial, memang pejabat yang diakui saat itu adalah tentu pejabat yang sekarang sedang bertugas. Adapun ya mudah-mudahan pejabat yang baru ini bisa segera memahami apa yang dikerjakan dan tidak ada kesalahan. Kalau seandainya nanti misalnya ada masalah, kita kan sebenarnya di dalam space waktu schedule itu kan ada kesempatan bagi
dosen yang diverifikasi itu untuk melakukan reverifikasi perbaikan. Kan bisa saja, oh ini nggak tepat misalnya. Kok dulu kalau verifikator kami yang lama, Bu Kaprodi dulu itu dinilai bagus atau benar gitu, atau artinya diterima. Kok sekarang enggak? Nah, itu ada kesempatan bagi dosen untuk bisa melakukan komplain kepada verifikatornya, sehingga nanti ada masa reverifikasi, Bu. Nah, jadi kalau seandainya ada kejadian seperti itu, ya tinggal dikomunikasikan. Lah ini Pak WD2 sebagai ex officio Ketua Remon itu bisa memfasilitasi ini, Pak, untuk kasus-kasus yang terjadi di tingkat proses verifikasi di unitnya masing-masing. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sangkari. Ya, sehat selalu, Prof. Ya. Sama-sama, Bu. Baik, ya prinsipnya kan siapa tanggal berapa dia menandatangani. Artinya dia ya itu pejabatnya yang ada pada saat itu. Ya, baik, Bu El, terima kasih. Kita lanjut ke, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Baik, sepertinya sudah habis nih, Prof. Ya, sudah tuntas kayaknya sudah. Nanti kalau ada yang perlu kami diskusikan lagi, nanti kami menjadi perantaranya kepada Pak Ketua UPT. Pak Dekan masih hadir? Ya. Ya, baik, kalau tidak ada ya, pertama terima kasih Bapak Ibu semua dan Prof. Jamsari yang sudah menjelaskan dan juga berdialog, berdiskusi dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan tentu kita dari Fakultas Prof. Jamsari berharap yang mudah-mudahan Remon kita ke depan lebih smooth lagi dan dan yang pasti lebih cepat keluar pencairannya, Prof. Itu yang diharapkan oleh kami juga sekarang sedang mikir manalah segmen yang kira bisa kami persingkat, Pak. Jadi makanya mungkin kalau seandainya nanti ini karena kebetulan kita sedang peralihan sehingga pedoman itu kan mau tak mau kita harus selesai dulu. Nah, kalau pedoman ini sudah established, kita sebenarnya bisa menggeser proses input, Pak. Sehingga nanti ketika BKD ini selesai, sudah langsung validasi dan proses ini selanjutnya mudah-mudahan dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah bisa dieksekusi, Pak. Itu yang bisa kami lihat, Pak. Karena memang nggak tahu, karena problem BKD ini masalahnya dikelola oleh otoritas lain, sehingga kita tidak bisa punya kesempatan untuk bisa mengkompres kepada satu waktu yang bisa lebih mempersingkat lagi. Ini problemnya, Pak. Tapi kami sangat concern dan sangat setuju bahwa kita bisa lakukan secara cepat, simpel, dan tidak banyak tidak banyak bertele-tele lah saya pikir. Ya, saya kira itu Pak Arya, makasih Prof. Jamsari, dan mudah-mudahan kita berharap yang UNAN lebih baik lagi di dalam pengelolaan ini, dan tentu harapan kita tumpukan kepada Prof. Jamsari dan kita semua mendukung proses perbaikan sistem maupun juga tata kelola dalam remunerasi dan juga BKD ke depan. Itu saja Pak Arya, makasih Prof. Jamsari. Yang bosan nanti kita mungkin ada yang secara private juga menyampaikan melalui PD2 dan PD2 menyampaikan ke Prof. Jamsari ke depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada close statement mungkin, Prof. Silakan, Prof. Close statement saya kira pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Bagi kami ini sudah merupakan suatu kesempatan berharga sekali. Yang kedua, saya kira untuk bisa mensukseskan kegiatan ini tidak mungkin kami UPT itu bisa bekerja sendiri. Jadi kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa patuh dengan pedoman, patuh dengan schedule, saya kira itu menjadi kunci kesuksesan dari kita bersama. Ketika ada informasi yang kami salah, silakan disampaikan dan kami akan dengan senang hati sekali untuk bisa mengakomodir dan mencarikan solusi yang memang kira-kira bisa kita gunakan supaya ada solusi yang fair dan sesuai dengan semestinya saya kira. Saya kira itu saja, Pak. Baik, terima kasih Prof. Jamsari, Ketua UPT Remunerasi Universitas Andalas, Bapak Dekan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan pada hari ini ada berkah bagi kita semua. Kita sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak WD2, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat semuanya selalu. Amin, amin. Bahan saya kirim ke Pak Arya ya, Pak WD2 nanti. Baik. Segera saya kirim. Masih. Izin,